katakanlah yang agak-agak akhir, setelah Perang Dunia II itu kita punya Perang Amerika, Vietnam, itu berkali-kali lipat jumlahnya korban perang dibandingkan dengan korban yang meninggal. Juga jika kita lihat jumlah kasus ini, maka nyatalah selain daripada skala globalnya di mana hampir seluruh negara itu sudah terkena COVID-19 dengan jumlah kasus yang sedemikian banyaknya, maka kita harus menyadari bersama bahwa dalam sejarah peradaban umat manusia, pandemi COVID-19 atau wabah penyakit menular level dunia yang dikarenakan penyakit COVID-19 ini adalah yang terbesar semenjak sejarah peradaban manusia itu terukir. Slide. Ini selintas atau selayang pandang Bapak Ibu rekan-rekan mengenai virus corona atau keluarga daripada virus yang menyebabkan COVID-19. Kalau nama penyakitnya adalah COVID-19, maka nama golongan virusnya adalah coronavirus, ya, nama golongan atau nama keluarganya. Banyak ini dari keluarga coronavirus ini, ya, dia banyak anak-anaknya, banyak anggota-anggota keluarganya kayak kita juga, ya. Jadi sebelum terjadinya wabah atau pandemi, ya, wabah dunia itu istilahnya pandemi, atau yang saat ini kita kenal sekarang dengan pandemi COVID-19, sebenarnya sudah terjadi epidemi. Epidemi itu apa? Wabah yang luas, tetapi levelnya atau skalanya belum mencapai sak-dunia, gitu ya. Ada 2 epidemi yang disebabkan oleh anak-anak virus corona ini, ya. Kita lihat ada yang disebut dengan MERS-CoV, ya, yang singkatannya adalah Middle East Respiratory Syndrome, ya. Ada juga yang namanya SARS-CoV, Severe Acute Respiratory Syndrome. Mari kita ingat-ingat ya Bapak Ibu. Yang pertama yang epideminya cukup besar itu adalah SARS, ya. SARS-CoV nama virusnya SARS-CoV-1, SARS-CoV-1, ya. Nama penyakitnya ini SARS. Diidentifikasi tahun 2003, pertama sekali itu menginfeksi manusia di Tiongkok pada tahun 2002. Korbannya yaitu kematian 650 orang, ya, baik di Tiongkok atau Cina daratan maupun di Hong Kong, ya. Sepanjang tahun 2002 sampai 2003. Diestimasikan atau di hasil penelitian pada saat itu ternyata disimpulkan berasal dari hewan, ya. Jadi virusnya itu nature-nya asalnya dari hewan, yaitu dari kelelawar yang kemudian menyebar ke seperti musang atau luwak. Civet cats itu seperti musang, ya. Dari musang itu menyebar lagi ke manusia, ya. Kemudian datang lagi tahun 2012, ya. 2012 ini virusnya namanya MERS-CoV, ya. Middle East Respiratory Syndrome. Namanya pun Middle East, yaitu Timur Tengah. Maka kenapa disebut seperti itu? Karena ternyata diidentifikasi pertama di Saudi Arabia tahun 2012. Kalau Bapak Ibu masih ingat orang-orang yang jemaah perjalanan haji, umroh ataupun bagi yang Nasrani, wisata rohani, itu sempat banyak yang ada HT buat yang bisa monitor, Bu. Ada lagi HT. Itu yang ada antena tuh. Izin boleh di-unmute agar kita, Dokter Soraya, boleh di-unmute yang lain. Punya ya. Kayak gini nggak bisa di remote ya. Bisa tuh di remote langsung. Dokter Soraya. Halo. Dokter Halo, Soraya. halo. Ya, waalaikumsalam. Boleh kita mintakan atau kita kendalikan agar peserta yang lain memute
Ya, dokter. Ya baik, izin saya teruskan. Tadi sampai di MERS-CoV ya, korbannya itu kematiannya 800 orang ya, 800 orang yang sejak kasus pertama di Saudi Arabia, totalnya ada 800 orang yang meninggal di Timur Tengah ya. Asalnya diperkirakan dari mana? Diperkirakan dari unta ya, dromedary camels. Jadi dari unta menyebar ke manusia. Kenapa bisa? Ya bisa karena kontak ya, kontak dengan unta, dengan cairannya, minum susunya, jamaah haji, umroh dan wisata rohani itu pergi ke biasanya peternakan unta, termasuk di dalam perjalanan wisata di luar daripada perjalanan ibadah ya, kalau kita masih ingat ya. Ternyata coronavirus ini atau virus corona ngulah lagi tahun 2019, kita ingat ya, di akhir tahun itu juga di Tiongkok, di mana awal-awal lebih dari 200 kasus ya di Tiongkok, meskipun saat ini Tiongkok sudah bisa dibilang meskipun belum terbebas sama sekali, tetapi sudah amat sangat mampu mengendalikan ya kasusnya, jauh-jauh lebih sedikit ya, malah berkali-kali lipat kasus Indonesia jauh lebih banyak daripada kasus Tiongkok sebagai tempat di mana pertama kali terdeteksi ya. Selanjutnya menyebar ke Jepang, Thailand, Korea Selatan dan akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Semenjak tahun yang beberapa tahun yang lalu, WHO atau Badan Kesehatan Dunia sudah menetapkan bahwa tidak boleh penamaan virus itu dinamai dengan meletakkan nama daerah atau nama negara tempat pertama kali ditemukan atau diidentifikasi virus ya, sama seperti kita nggak boleh ngomong SARA gitu ya di level kenegaraan atau berbangsa, di tatanan global juga seperti itu, sehingga ini di masa lalu ya tahun 2012 masih ada penamaan Middle East Respiratory Syndrome coronavirus ya, masih ada label Timur Tengah gitu, itu tidak boleh lagi dipakai, sehingga strain yang baru ya, yang awalnya disebut dengan 2019 novel coronavirus ya, menjadi nama virusnya adalah SARS-CoV-2 ya. Jadi kalau yang tahun 2002 ini adalah SARS-CoV-1, maka nama virus penyebab COVID-19 yang saat ini adalah SARS-CoV-2 atau SARS-CoV-2, sehingga jelas ya Bapak Ibu perbedaannya. COVID-19 adalah penyakitnya, SARS-CoV-2 adalah virus yang menyebabkannya, berasal dari golongan virus corona. Apa-apa saja infeksinya, yang infeksi tanda dan gejala infeksinya biasanya adalah demam, kemudian batuk, sesak nafas, kemudian susah atau tidak nyaman bernafas. Bisa juga ada keluhan-keluhan saluran pencernaan seperti mual, muntah, diare. Pada kasus-kasus yang berat bisa mengakibatkan infeksi pada paru-paru yang kita kenal dengan pneumonia. Tulisannya pneumonia karena ini adalah bahasa Inggris, kalau ditaruh P di depannya makanya P-nya tidak dibaca, pneumonia. Kalau dokter bilang Anda terkena pneumonia atau pneumonia, maka itu artinya Anda terkena infeksi paru-paru. Virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 ini target organ utamanya. Target serangannya yang utama adalah paru-paru. Namun ya, nanti di slide berikutnya saya akan lebih beberkan. Namun paru-paru bukan menjadi target organ yang tunggal ya. Virus corona yang ini ya, SARS-CoV-2 ini bisa dan amat sangat mampu untuk menyerang dari ujung kepala sampai ujung kaki, kemana-mana dia bisa ya, dan itu uniknya, dan mampu meniru gejala-gejala penyakit yang lain. Jadi kami di kalangan para dokter kita menyebutnya adalah multi organ atau sistemik ya, bisa menyebar ke banyak organ. Di level yang makin berat, jika infeksi paru-paru atau pneumonia-nya
tidak bisa diatasin atau terlambat diatasin. Contoh, pasiennya sudah nggak enak nafasnya Bapak Ibu, sudah sesak nafas, tapi enggan, malu, nggak mau datang ke rumah sakit, ditahan-tahan, minum obat sendiri di rumah, ya, maka itu akan dapat mengakibatkan yang namanya severe acute respiratory syndrome nih yang saya tunjuk ini, SARS ya. Jadi tanda-tanda dan gejala-gejala penyakit yang menunjukkan masalah pernapasan yang berat yang ujungnya adalah gagal nafas. Gagal nafas, apa yang terjadi ketika seseorang dinyatakan oleh dinyatakan oleh dokter adalah menderita sudah tahap gagal nafas, paru-paru kita gagal berkembang, tidak bisa berkembang sempurna, tidak bisa memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida sebagaimana normalnya Tuhan membuat kita bernafas, sehingga pada saat tertentu pernafasan kita, paru-paru kita harus diambil alih oleh alat yang lazim ya dikenal oleh awam dengan sebutan ventilator ya, ventilator, alat bantu nafas, mesin yang mengambil alih. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa virus SARS-CoV-2 ini sifatnya sistemik, bisa menyerang banyak organ-organ termasuk di antaranya organ penting seperti liver atau hati, kemudian ginjal, kemudian jantung, otak, dan lain sebagainya. Maka contohnya bukan hanya gagal nafas saja yang bisa terjadi, tetapi juga gagal ginjal, gagal jantung, gagal metabolisme yang lain. Kalau gagal-gagal ini, kumpulan kegagalan-kegagalan organ ini sudah terlalu jauh dan tidak bisa dipulihkan kembali dengan terapi yang paling canggih sekalipun, maka ujungnya adalah kematian ya. Itu yang terjadi. Mari kita panjatkan doa selalu kepada seluruh orang-orang yang sudah berpulang, saudara-saudara kita, termasuk tadi sebagaimana disampaikan Dr. Hengki, ada 2 orang dari keluarga besar Pertamina Sumbagut. Mudah-mudahan tidak ada lagi di antara kita dan saudara-saudara kita yang lain. Bagaimana dengan terapinya nanti saya akan singgung. Slide. Ya, penularan. Ada 3 cara penularan ya. Bagaimana virus SARS-CoV-2 ini bisa mengenai kita dari orang lain ataupun dari cara-cara lain ya. 3 cara ini, yang pertama, yang paling sering, yang paling banyak adalah droplet. Ya, Bapak Ibu, apa itu droplet? Droplet adalah tetesan atau percikan cairan saat kita batuk, ya, bisa terpercik air ludah kita, atau ketika kita bersin, atau ketika kita ngomong dan melakukan kontak yang erat dengan orang lain seperti kita jabat tangan, cipika-cipiki, ya, cium tangan ataupun berpelukan, ya. Itu namanya droplet, ya. Droplet ini kecil, ya, kecil tetapi bisa masuk ke saluran nafas orang lain dengan gampang ya. Yang kedua adalah dengan menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi virus ya. Kemudian menyentuh area wajah. Seperti contoh, saya saat ini sedang berada di meja ya, saya duduk di kursi, di depan saya ada meja, ada laptop. Ketika saya memegang meja saya ini, walaupun saat ini di ruangan kerja ini saya sedang sendirian, tidak ada, ini ruangan kerja saya, tidak ada orang di sini sehingga saya buka masker, tidak ada orang lain. Tetapi apabila kebetulan misalnya 1 jam yang lalu ada orang yang masuk di sini, ya, kemudian bersin di atas meja saya, contohnya, kemudian dari bersin itu kan terkandung droplet-droplet atau percikan-percikan, kemudian belum dibersihkan, belum didesinfektan, kemudian saya memegang meja saya ini, nempellah droplet atau percikan batuk atau bersin orang lain tadi. Maka jika saya tidak mencuci tangan, kemudian saya pegang area wajah ya, area kepala dan wajah ini, terlebih-lebih yang daerah T ya, apakah mata, hidung atau mulut, dikucek-kucek pula lagi misalnya mata tanpa mencuci tangan sebelumnya. Nah, maka itu adalah salah satu rute atau cara bagaimana kita bisa tertular virus SARS-CoV-2 ya. Yang ketiga adalah aerosol. Ini ya, di baris 3 ini ada tulisannya aerosol. Apa itu aerosol? Aerosol itu adalah molekul cairan bercampur padat ya, yang
besarnya jauh lebih kecil ya, Bapak Ibu, jauh lebih kecil dari droplet. Karena kecilnya dia bisa melayang-layang di udara. Itu namanya aerosol. Awalnya penularan melalui udara atau aerosol ini secara penelitian itu ditunjukkan terjadi pada beberapa tindakan medis di fasilitas layanan kesehatan, contohnya rumah sakit. Misal, tadi saya ada singgung pasien COVID-19 yang berat kalau tidak tertangani akan bisa jatuh kepada gagal nafas. Karena sudah paru-parunya tidak bisa berkembang, maka dokter harus menghubungkannya ke mesin bantu nafas atau ventilator. Nah, dalam upaya menghubungkan, dokter harus melakukan tindakan yang namanya intubasi dengan memakai alat. Jadi alatnya itu seperti alat terbuat dari besi, disogrok ke dalam, ya bahasa Medan ya, disogrokkan ke dalam, dimasukkan ke dalam mulut kita untuk membuka saluran pernafasan. Pada saat dokter memasukkan alat tersebut, maka sang dokter pun amat sangat beresiko tinggi menghirup percikan, droplet, ataupun virus-virus dari saluran pernafasan si pasien yang sedang dia buka untuk dihubungkannya kepada mesin. Apabila dokter itu tidak memakai APD atau alat pelindung diri yang baik dan tidak melaksanakan SOP keamanan, maka dokter tersebut ataupun perawat dapat serta-merta tertular dari pasiennya. Ini di awal-awal WHO bilangnya, oke, aerosol ini high risk, terutama hanya untuk dokter dan tenaga paramedis lainnya ya. Mengapa penyakit ini sangat berbahaya Bapak Ibu? Karena tingkat penularannya yang tinggi. Nah, dan cepat pula ya. Belum lagi kalau kita berbicara tentang update yang saat ini, Bapak Ibu mungkin dengar sudah banyak varian-varian virus yang baru yang bermutasi dari varian asli yang awal ditemukan di Wuhan. Ya, tingkat penularannya tinggi dan cepat, belum ditemukan obat yang ampuh atau merupakan obat pilihan berstandar dan juga bisa mengakibatkan kematian. Meskipun, sekali lagi saya sampaikan, meskipun tingkat kesembuhannya tinggi ya. Jadi kalau ada yang bilang SARS-CoV-2 virus ini yang mengakibatkan COVID-19 ini, kalau ada yang bilang ya Bapak Ibu, kena COVID-19 itu nggak apa-apa kayak flu aja. Ya, ini hati-hati, tidak sepenuhnya benar. Kita tidak pernah tahu apabila kita terkena ya lotre ya dalam tanda kutip, lotrenya itu kita kena yang mana? Kita kena yang ringan, yang tak gejala, apakah kita memang benar kena yang hanya pilek aja? Ya kan? Atau kita kena yang berat, yang sampai membutuhkan misalnya tadi mesin bantu nafas ya. Apa yang sangat penting dari pemahaman tentang penyakit menular adalah kita tidak boleh egois. Kenapa tidak boleh egois? Karena ini penyakit yang berantai. Satu kena bisa berpuluh-puluh orang lain tertular dari kita. Mungkin kita tidak apa-apa Bapak Ibu karena kita kuat, kita sehat, mungkin kita punya antibodi yang baik dari antibodi alamiah, ya, mungkin kita pernah tertular tapi kita tidak bergejala atau juga karena sudah terbentuk melalui proses vaksinasi dan lain sebagainya, imun kita bagus, iman kita juga kuat seperti kata Bapak GM tadi. Tetapi jangan lupa ketika kita sembarangan, ketika kita egois, tidak melaksanakan protokol kesehatan, maka kita bisa menularkan. Ketika orang yang tertular dari kita adalah orang yang daya tahan tubuhnya lemah, contoh orang tua, lansia, orang-orang yang punya penyakit penyerta ya, seperti diabetes atau sakit gula, hipertensi, sakit jantung dan lain sebagainya, mereka inilah yang amat sangat berpotensi mengalami kematian. Jadi sekali lagi poinnya adalah dalam mengatasi penyakit pandemi COVID-19 ini kita tidak boleh egois. Semua umat manusia dunia ini tidak akan bisa melangkah maju kalau kita masing-masing individu bersifat egois. Slide. Ya, kalau tadi di awal WHO bilang penularannya itu aerosol tadi atau dari udara itu pada dokter atau pada perawat yang melakukan tindakan-tindakan tertentu, tindakan-tindakan invasif atau yang masuk ke dalam tubuh pasien,
Maka pada perkembangannya, kenapa pada perkembangannya? Oleh karena Bapak Ibu hingga saat ini pun penelitian-penelitian mengenai virus SARS-CoV-2 yang baru ini ya itu belum selesai, belum sampai titik ya, masih panjang, masih banyak yang belum diketahui ya tentang itu. Nah, ternyata WHO setelah melalui berbagai proses ya WHO menerima laporan dari berbagai peneliti di seluruh dunia, dia bilang yes ya, yes atau iya memang ternyata virus SARS-CoV-2 ini menyebar ya, bisa melalui udara atau airborne. Apa artinya? Wah, kalau ada kuman dalam hal ini virus yang dapat menyebar melalui udara, maka konsekuensinya penularan atau transmisi akan menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Apa yang harus dilakukan? Ingatlah VDJ ya, ventilasi, durasi dan jarak ya. Kenapa memangnya? Kok mesti mikirin ventilasi? Ya, ventilasi itu udara masuk dan udara keluar. Kemudian kita harus mikirin durasi alias lama kita berkontak dengan orang lain, dan kita harus mikirin jarak ya, jarak atau social distancing ya. Kalau COVID-19 bisa menyebar melalui udara atau airborne, maka artinya partikel-partikel aerosol yang melayang-layang di udara ini bisa terhirup dari kita. Ya, dia bisa melayang meskipun tidaklah seperti terbang burung yang jauh ya. Lebih kurang 2 meter dia bisa terapung-apung ya di udara. Maka dari itu kita harus pakai masker, karena kalau kita tidak pakai masker sementara ruangan itu berlalu lalang orang lain ya, maka mungkin saja kita terhirup partikel aerosol yang sedang melayang di udara. Jadi kapanpun dan dimanapun, meski jarak kita dengan lawan bicara kita jauh, harus selalu gunakan masker Bapak Ibu. Kemudian kalau membahas ventilasi, kita harus cek. Kalau kita berada di ruangan tertutup, terapkanlah protokol ventilasi. Kenapa? Virus itu kan bertahan, mengapung di udara bisa beberapa saat, ya bisa beberapa saat, dan dia bisa terbang, ya sampai sekitar 2 meter lebih. Ya, meskipun memang ada batas waktu. Itu true. Ada batas waktu di mana dia untuk bisa hidup tanpa berada di dalam sel manusia ya. Saya ingatkan juga virus itu tidak bisa lama-lama berada di luar sel manusia yang ditumpanginya ya. Sehingga apa kesimpulannya? Resiko tinggi sekali Bapak Ibu kalau kita kumpul-kumpul di dalam suatu ruangan yang ventilasi atau udara masuk udara keluarnya tidak mengalir ya, atau ventilasi tertutup ya, kemudian ber-AC misalnya ya, ber-AC ya, muter-muter di situ saja, ber-AC tidak ada in and out yang baik. Jadi amat sangat beresiko. Sehingga kalau terpaksa Bapak Ibu melakukan pertemuan, ya lakukanlah di outdoor atau dengan cara-cara tertentu yang spesifik yang nanti akan saya bahas. Kemudian tetap rutin cuci tangan dan minimalisir ya, kurangi, hindari menyentuh perabotan umum saat beraktivitas di luar rumah. Kalau sudah kepegang gimana dok? Nggak apa-apa, asal tadi jangan gatel gitu ya, jangan gatel. Tangan kita ini memang paling nggak bisa diem itu tangan ya. Selain mulut yang paling nggak bisa diem itu tangan ya. Jadi tangan kita ini harus ditahan. Kalau kita belum cuci tangan, jangan pernah coba-coba memegang apapun yang ada dalam wilayah kepala dan wajah. Saya selalu bilang berkali-kali pada saat menyampaikan paparan edukasi juga untuk diri saya sendiri. Kuncinya kita harus menganggap kepala kita ini bom. Wajah kita ini bom waktu. Ya, yang pelatuknya atau pencet tombolnya untuk meledak adalah tangan kita. Kalau tangan kita menyentuh wajah dan kepala kita sebelum kita mencuci tangan dengan bersih, maka kita mati. Sadis banget dok, sadis sekali kata orang Medan. Iya, memang harus begitu. Kita harus tanamkan di kepala karena tidak gampang mengubah perilaku.
Ya, tidak gampang mengubah perilaku, tetapi bisa. Maka saya kira motivasi yang amat sangat kuat adalah motivasi menyelamatkan diri sendiri, di mana kita harus mengingatkan pada diri kita, pada otak kita ditanamkan berulang-ulang sehingga itu menjadi suatu otomatisasi dalam perilaku sehari-hari. Slide. Ini mengenal kembali atau mereview kembali. Di luar sana banyak sekali kasus ya. Yang masih saja muncul di media, baik yang muncul di media maupun yang tidak, tuduhan-tuduhan ya dari oknum atau sebagian oknum masyarakat yang tidak paham atau belum paham, saya kira kok di COVID-kan, nah gitu ya, dokter atau rumah sakit tuh meng-COVID-kan supaya masuk, supaya dapat duit gitu, banyak itu yang seperti itu. Khilaf, kami maafkan tuduhan tersebut karena mungkin belum tahu ya. Sebenarnya sudah ada baik secara global maupun secara nasional definisi operasional istilah-istilahnya. Indonesia melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sudah 5 kali mengeluarkan pedoman melalui KMK atau Keputusan Menteri Kesehatan mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19, di mana di dalamnya juga termasuk apa sih batasan definisi operasional istilah-istilah kasus COVID. Nah, kita lihat sekilas. Kalau dulu ada istilah ODP, orang dalam pengawasan, ada yang orang dalam pengawasan, ada yang orang pasien dalam pemantauan ya, PDP ya dan lain sebagainya, ODP, PDP ya. Dan itu sudah berubah ya. Nah, kalau dulu ada PDP atau pasien dalam pengawasan, saat ini dikenal PDP ini dengan istilah suspek ya, suspek. Suspek itu apa? Setiap orang yang dengan infeksi saluran pernapasan akut, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA ya, gejala-gejalanya pilek, hidung tersumbat, sesak nafas dan lain sebagainya ya. Dan ada dannya pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal. Arti transmisi lokal adalah tidak ada, penularan itu sudah terjadi pada orang-orang lokal. Tidak lagi kasus impor seperti kasus pertama sekali COVID-19 di Indonesia itu Maret ya, awal Maret, 2 Maret, kasusnya itu di Jawa ya, Jakarta dan Bali. Itu pasien pertama, kedua dan ketiga kalau nggak salah itu berkontak erat dengan orang yang berasal dari luar negeri. Itu namanya imported case. Kalau saat ini wah nggak ada lagi kita seperti itu, sudah tidak perlu lagi pun semua daerah Indonesia sampai ke Papua sana sudah terjadi transmisi lokal ya. Bayangkan nih, begitu ada gejala infeksi saluran pernapasan akut dan 14 hari ini dia tinggal di negara Indonesia ataupun di mana yang ada transmisi lokal, apa artinya? Bungkus. Maka seorang dokter harus menegakkan diagnosisnya pada saat itu, ya, diagnosis pada saat diperiksa sebagai suspek COVID-19. Suspek itu apa? Suspek itu tersangka ya. Yang kedua, orang dengan salah satu atau tanda ISPA, tanda dan gejala ISPA, dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak, ya, kontak. Misalnya satu rumah, apalagi keluarga inti, satu kantor, rekan kantor, ya, atau ngumpul-ngumpul, ya, ngumpul-ngumpul di luar arisan dan lain sebagainya. Dia punya kontak, kemudian orang yang berkontak dengan orang yang kasus konfirmasi atau probable kemudian menjadi pilek, ya udah, maka itu adalah suspek. Ya, jadi ini untuk kembali meluruskan apa yang beredar di luar sana bahwa banyak tuduhan-tuduhan meng-COVID-kan. Ya, itu tidak benar ya. Orang dengan ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut berat atau pneumonia, tadi saya sudah singgung pneumonia artinya infeksi di paru-paru ya, yang berat, yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan, itu masuk dalam kasus suspek. Slide. Yang kedua adalah kasus probable. Kasus probable itu adalah kasus suspek dengan ISPA yang berat, kemudian dengan ARDS atau Acute Respiratory Distress Syndrome, ya, kondisi berat gagal nafas tadi ya, ataupun yang meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan.
COVID-19. Gambaran klinis artinya tanda dan gejala ya Bapak Ibu ya. Gejala itu yang Anda dan saya keluhkan kalau kita menjadi pasien. Tanda adalah hasil pemeriksaan fisik yang didapatkan oleh dokter pada badan kita. Jadi kalau tanda dan gejala itu namanya gambaran klinis ya. Kalau dia belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR, itu namanya kasusnya probable. Slide. Kasus konfirmasi ya, kalau tadi tersangka, mungkin di awal terduga, kemudian tersangka, kemudian terdakwa ya, maka ekuivalen dengan terdakwa adalah kasus konfirmasi. Kasus konfirmasi artinya apa ya? Artinya adalah apabila seseorang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR atau ada yang menyebut swab PCR ya. Kasus konfirmasi itu ada dua, ada yang tak bergejala, yang B, jadi dia tidak ada merasakan apa-apa, sehat saja, tetapi hasil swab PCR-nya positif, itu disebut asimptomatik. Ada yang dengan gejala, ada yang hanya satu gejala, misal hilang penciuman, ada yang banyak gejalanya, mulai dari gejala ringan sampai gejala berat. Slide. Ini adalah kontak erat. Orang yang memiliki kontak erat dengan kasus probable atau kasus konfirmasi COVID-19 kita sebut dengan kontak erat. Jadi bagaimana saja kriteria kontaknya? Yang pertama, kontak erat itu bertatap muka atau berdekatan dengan kasus probable atau kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih ya. Jadi minimalnya 15 menit. Jadi kalau kita berpapasan saja, misalnya lagi ke pasar berpapasan ya, hanya lewat begitu ya, itu bukan kontak erat. B, sentuhan fisik ya, sentuhan fisik yang tadi salaman, pegangan tangan, cipika-cipiki. Nah, makanya kita diminta untuk tidak bersentuhan ya. Belakangan bersentuhan lagi tuh, pakai apa namanya, kepalan tangan kalau ketemu begini gitu. Enggak perlu ya, enggak perlu dan jangan dibiasakan. Kenapa? Kalau kita sudah bersentuhan, terus kita lupa untuk mencuci tangan langsung, maka berabe seperti yang saya bilang tadi. Salamnya dengan salam namaste gitu ya, dengan tidak bersentuhan. Kemudian yang ketiga, kontak erat itu termasuk orang yang memberikan perawatan langsung ya terhadap kasus probable atau kasus konfirmasi, tapi dia tak pakai APD yang sesuai standar. Dokter juga bisa menjadi kontak erat, bisa kalau dia tidak pakai APD yang standar. Tapi kalau dokter ataupun nakes tenaga kesehatan menggunakan APD yang sesuai dengan standar dan protokolnya semuanya dijalankan sesuai SOP, maka beliau bukan termasuk kontak erat. Kalau tidak termasuk A, tidak termasuk B, tidak termasuk C, tetapi ada situasi lain yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian resiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat, maka boleh disebut kontak erat. Contoh, ada satu kasus yang positif ketahuan ketika penumpang dari luar negeri atau dari luar kota landing di Kuala Namu. Nah, maka tim penyelidik epidemiologi punya hak setelah melakukan asesmen, misalnya di dalam satu pesawat itu ditetapkan semuanya kontak erat atas dasar itu tadi, ventilasinya jelek, durasinya lama, duduk misalnya 8 jam tuh luar negeri ya, misalnya ke Tiongkok 8 jam ya, atau ke Saudi Arabia 8-9 jam ya, maka satu pesawat itu boleh ditetapkan oleh petugas kesehatan tim PE itu penyelidikan epidemiologi sebagai kontak erat, sehingga satu pesawat itu harus mendapat penanganan sebagai kontak erat ya. Jadi harus diisolasi, harus dikarantina, kemudian harus dilakukan tes swab PCR ataupun swab antigen sesuai dengan aturan ya. Itu contoh kasusnya. Slide. Pelaku perjalanan, pelaku perjalanan simpel ya, seseorang yang melakukan perjalanan baik domestik maupun luar negeri pada 14 hari terakhir. Nah, kenapa kok kita sering-sering menggunakan 14 hari, di karantina 14 hari gitu ya. Kalau sedang tracing atau melakukan penelusuran kontak erat, petugas nanya tuh ya, H-2
sampai H+14. Kenapa 14 hari? Karena Bapak Ibu, 14 hari adalah kurun waktu masa inkubasi. Apa itu masa inkubasi? Masa inkubasi adalah masa dimulai dari virus SARS-CoV-2 itu masuk ya ke dalam tubuh manusia sampai dengan manusia itu menimbulkan atau mengalami gejala sakit ya. Yang terakhir adalah discarded atau dibuang ya. Discarded itu dikeluarkan atau dibuang. Kalau seseorang dengan status kasus suspek tapi dengan hasil pemeriksaan RT-PCR 2 kali yang negatif selama 2 hari berturut dengan selang waktu di atas 24 jam maka dia discarded. Seseorang dengan status kontak erat yang telah selesai masa karantina selama 14 hari itu juga discarded. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu yang tidak banyak, apabila ada hal-hal yang khusus, maka tetap dokter berhak menentukan proses asesmen diagnosisnya. Asalkan para dokter yang sebagai tim punya dasar ilmiah ya. Jadi Bapak Ibu, satu lagi poin yang saya mau tegaskan di sini, proses menegakkan diagnosis COVID-19 tidak serta-merta hanya berdasarkan swab PCR. Ya, swab PCR adalah pemeriksaan penunjang yang meski merupakan penentu dalam laboratorium, tetapi bukan satu-satunya. Dokter menegakkan diagnosis melalui rangkaian proses anamnesis atau tanya jawab kepada pasien dan bisa juga kepada keluarga pasien. Kemudian pemeriksaan fisik, badannya diperiksa oleh dokter. Ya, yang ketiga pemeriksaan penunjang, itulah dia laboratorium, bisa darah, bisa urin, swab antigen, swab PCR, dan lain sebagainya, dan juga bisa pemeriksaan radiologi, ronsen, seperti contohnya foto dada, ya, foto kepala kalau misalnya pasiennya tidak tidak sadar, foto ini termasuk upgrade-nya yang satu level di atasnya adalah CT scan, di atasnya lagi MRI dan lain sebagainya. Intinya Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan swab PCR meskipun merupakan gold standar untuk laboratorium, tetapi bukan satu-satunya faktor langsung dokter mendiagnosis seseorang sebagai COVID-19. Slide. Ini kita masuk lagi, tadi sudah sempat saya singgung, ini gejala ya. Apa sih gejala COVID yang paling sering panas badan ya, atau demam, meriang ya, batuknya yang khas itu batuk kering dan juga kecapean atau kelelahan. Bisa nggak dok batuknya batuk berdahak? Jawabnya bisa, terutama apabila COVID-19 ini disertai dengan infeksi lain, misalnya infeksi bakteri yang lain, infeksi TBC misalnya ya. Jadi mohon bisa dipahami bahwa COVID-19 bisa hanya cuman dia tok gitu ya, wong Jawa bilangnya cuma iki tok gitu, cuman ini aja, tetapi bisa juga dia bersama kawan-kawannya yang lain, infeksi-infeksi yang lain ya. Gejala yang jarang adalah nyeri otot dan nyeri sendi, hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitis, itu mata merah ya. Jadi sakit mata juga hati-hati. Kalau mata merah itu salah satu juga gejala COVID-19 meskipun tidak sering. Sakit tenggorokan, diare, tadi saya sudah singgung juga mual muntah masuk ya. Kehilangan penciuman, nah ini sering nih, anosmia ya. Atau kehilangan rasa, ageusia. Ibu-ibu ya, kita lagi numis atau lagi nyambel ya, harum waktu numis bawang, sak rumah mencium, wah wangi kali mah, masak apa? Lah kita yang masak ternyata enggak keciuman lagi. Nah ini harus waspada, segeralah mencari pertolongan kepada puskesmas ataupun rumah sakit dan cek ya. Kemudian muncul ruam kulit bisa merah-merah, hitam-hitam ya, atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki. Sementara gejala yang berat saya tadi sudah singgung, salah satunya adalah tentunya sesak nafas, nyeri dada lah. Nyeri dada dok kayak serangan jantung? Iya bisa, karena infeksinya di paru-paru ya. Ini yang kuning di bawah, waspada. Orang yang tidak memiliki gejala tetap beresiko menularkan. Ya, orang yang tidak memiliki gejala tetap beresiko menularkan. Itulah makanya nambah lagi pemahaman kita kenapa kita tetap harus saklek pakai masker. Tidak boleh kurang-kurangin ya. Slide.
Ini tadi sudah gejala tersering. Kalau di awal dia gejalanya jarang, makin ke sini, makin ke saat-saat ini, makin sering loh gejala hilang pembauan dan pengecapan ya. Kemudian yang lebih jarang ini tadi sudah ya dibahas ya. Belakangan kami mendapat laporan diare juga makin sering ya. Juga hati-hati pada anak-anak ya. Meskipun ini saya sedikit singgung anak, meskipun anak itu dikatakan jika terkena itu tidak banyak yang berat, tetapi bukan berarti tidak bisa fatal ya, bisa ya. Dan sedihnya lagi Indonesia masih merupakan juara pertama di Asia untuk kematian anak karena COVID-19. Jadi kita harus alert juga, bukan hanya kepada kita yang dewasa dan lansia, tetapi juga anak-anak kita. Terlebih anak-anak ya belum dimulai vaksinasinya oleh karena masih dalam proses penelitian ya untuk anak-anak. Kita menunggu mudah-mudahan tahun 2022 sudah bisa dimulai. Kemudian gejala serius yang tersering tentu sesak nafas, sulit bernafas. Bapak Ibu, kalau di rumah ada kita sendiri atau anggota keluarga yang sesak nafas, misalnya, oh dia punya sakit jantung, oh dia punya asma. Kalau ada rasa sesak nafas, jangan ditunda untuk mendapatkan pertolongan ke rumah sakit untuk sekaligus dicek. Apakah sesak nafasnya ini karena memang penyakitnya tok atau memang bercampur juga dengan infeksi COVID. Jangan kita menyangka atau mengasumsikan sendiri, tidak boleh. Jangan kita menyangka atau mengasumsikan sendiri, terlebih lagi jangan kita mengobati diri sendiri. Izin saya sharing, di kalangan kami profesi kesehatan dokter juga punya etika bahwa kami dilarang untuk mengobati diri kami sendiri dan juga tidak etis untuk mengobati keluarga inti ya, keluarga terdekat apabila masih ada teman sejawat yang lain ya. Jadi kami aja dilarang ya, apalagi orang yang bukan profesi kesehatan atau bukan dokter. Kenapa? Itu untuk mencegah keterlambatan mendapat penanganan, karena setiap makin terlambat maka makin besar kemungkinan penyakit COVID-19 ini menjadi buruk dan jatuh kepada kematian. Kita tentu tidak mau kecolongan, sudah banyak kasus-kasus yang demikian. Yang kedua, gejala serius yang sering adalah nggak sadar ya, bisa mulai dari ngantuk-ngantuk ataupun juga sampai koma ya, atau pasiennya linglung. Misalnya suami kita tiba-tiba linglung gitu ya, linglung, ngomong meracau dan lain sebagainya, itu penurunan kesadaran atau kebingungan, istilah medisnya delirium. Kalau sudah ada seperti ini jangan tawar-tawar, bawa langsung ke IGD rumah sakit. Apalagi ini nyeri dada ya. Kenapa? COVID bisa mengenai jantung, bisa mengenai otot jantung? Jawabannya amat sangat bisa ya. Ini saya sudah tertulis lagi ya, bila muncul gejala-gejala ini segera cari pertolongan kesehatan terdekat ya. Ini adalah gejala serius yang tersering dari COVID-19, tapi gejala lainnya tidak hanya ini juga bisa menyebabkan sakit dan bahaya yang serius. Slide. Pengobatan. Bapak Ibu, belum ada obat definitif. Apa sih maksudnya obat definitif? Contoh TBC ya, TBC tuberkulosis atau dulu orang bilangnya paru-paru basah, infeksi paru oleh karena bakteri Mycobacterium tuberculosis, itu TBC ya. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang masih belum bisa musnah di muka bumi ini. Sedihnya lagi Indonesia juara Bapak Ibu. Sekarang Indonesia masih juara kedua untuk kasus paling banyak penderita TBC. Nah, contoh TBC ini dia sudah punya obat definitif Bapak Ibu ya, namanya OAT ya, obat anti tuberkulosis, terdiri dari gabungan obat namanya rifampicin, pyrazinamide ya, ethambutol, INH, streptomycin dan lain-lain yang dimakan secara kombinasi. Itu artinya obat definitif. Artinya penelitian sudah menunjukkan sahih, valid dengan bukti ilmiah tertinggi, ikilo obate gitu ya, ikilo tombone gitu ya.
Wong Jawa bilang begitu. Tetapi kalau COVID-19 belum ada obat definitif. Meskipun demikian bukan berarti dokter mengasih obat yang asal-asal. Dalam proses penelitian yang masih berlanjut, namanya juga SARS-CoV-2 itu baru ditemukan 2019 ya. Tentu juga pengobatannya sembari berjalan, sembari kita berperang melawan virus ini, penelitian tentang obat-obatan juga berjalan. Ini adalah obat-obatan yang sudah terbukti secara ilmiah lumayan level buktinya dalam manfaat dalam pengobatan. Yang pertama oseltamivir, dengan catatan oseltamivir ini itu bermanfaat apabila pasiennya disertai dengan infeksi influenza, jadi ada flu, maka bermanfaat jika dikasih oseltamivir. Jika tidak, ya tidak ya, kurang manfaatnya. Remdesivir, kemudian favipiravir dan steroid. Remdesivir dan steroid itu diberikan pada kasus-kasus pasien yang sedang menuju ke berat dan juga pasien berat dan kritis. Favipiravir ini nama dagangnya Avigan kalau Bapak Ibu pernah mendengar ya. Inilah yang lumayan bukti ilmiahnya, tetapi tetap belum ada obat definitif. Slide. Disinilah pentingnya pencegahan dan pengendalian dengan latar belakang penyakit COVID-19 yang sudah saya paparkan tadi. Kenapa sih situasi saat ini gimana sih? Ya begini, kasus terus naik, ada masa turunnya nggak? Ada masa turun, ada masa landai lumayan ada, tetapi meningkat lagi, terutama setelah libur panjang. Karena libur panjang orang mobilitas meningkat ya, tidak bisa menahan untuk kumpul-kumpul dan lain sebagainya. Kematian juga meningkat, kemudian ada reinfeksi. Re artinya ulang, infeksi ya infeksi. Maka orang yang sudah pernah terkena infeksi bisa terinfeksi lagi. Sama halnya dengan orang yang sudah pernah divaksin, apakah 1 atau 2 kali selesai, itu tetap punya kemungkinan untuk terinfeksi. Nanti kita bisa pada diskusi untuk membahas itu. Kemudian juga ada mutasi virus ya, jadi bukan pegawai aja yang mutasi, virus juga bermutasi, di mana sebenarnya virus apapun termasuk SARS-CoV-2 Bapak Ibu secara natural, secara habitat, secara kelakuan mereka memang dianugerahi Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala untuk kemampuan berubah. Berubah itu bisa berubah struktur anatomi badannya, struktur fungsinya, dan juga yang paling merupakan akibat yang tidak enak pada kita, dia menjadi lebih cepat menular. Atau dengan perubahan struktur dan sifatnya, dia menjadi lebih bisa mengakibatkan sakit yang berat. Ya. Bayangkan udahlah lebih cepat menular, kemudian kalau menyebabkan penyakit COVID ini semakin berat, maka angka kasus akan makin meningkat, angka kematian juga akan meningkat atau melonjak ya. Di mana kita tahu mutasi-mutasi virus ya termasuk varian-varian yang penting atau VOC, variant of concern, sudah masuk ke Indonesia ya sebagian besar. Pencegahan lebih utama di mana-mana ya, mencegah lebih mudah, lebih murah daripada mengobati. Awalnya 3M, kemudian sekarang lebih detailkan lagi menjadi 5M yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Dr. Hengki. Memakai masker, iya pakai masker, tapi ada tapinya, dengan baik dan benar Bapak Ibu. Kemudian menjaga jarak 1,5 sampai 2 meter ya. Mencuci tangan memakai sabun dengan air mengalir ya, sering-sering, atau pakai hand sanitizer ketika tidak ada akses atau jauh akses terhadap air mengalir dan sabun ya. Kemudian jangan lupa habis cuci tangan kalau pakai air jangan lupa harus selalu dikeringkan Bapak Ibu. Ya, jadi tidak ada ceritanya kita cuci tangan kemudian enggak dilap pakai tisu sampai kering. Ini mungkin sekedar mengingatkan juga, boleh Bapak-bapak, Ibu perwira Pertamina, para pimpinan dilihat kembali fasilitas cuci tangan kita masih standar atau tidak. Yang seringnya adalah cuci tangannya ada, tisunya tidak ada. Ya, ingat kuman apapun itu termasuk virus itu senang di tempat yang basah ataupun yang lembab. Kalau tangan kita tidak keringkan, lembab, maka dia akan tinggal di sana berlama-lama dan bisa menular ya. Kemudian menghindari kerumunan
menghindari kerumunan tentu ya, tadi sudah disinggung, mengurangi mobilitas, hanya keluar untuk yang penting-penting saja, urgent-urgent saja. Kita semua sebenarnya tahu apa yang penting, apa yang urgent ya. Slide. Oke, ini ilustrasinya, slide. Ini cuci tangan ya, mengulangi saja Bapak Ibu boleh Bapak Ibu review kembali apakah Bapak Ibu sudah melakukan langkah cuci tangan itu dengan benar ya. Kalau tidak harus dipraktekkan lagi, ajarkan juga keluarga kita. Minimal kalau kita semua mengajari, menjaga keluarga kita, maka seyogianya Indonesia akan terjaga ya. Ini banyak ya tarian cuci tangan ya, juga banyak bisa diakses di YouTube ya. Jadi langkahnya bukan hanya sekedar basah, bukan hanya sekedar semprot ya. Waktunya juga jelas ya. Slide. Nah, saya masuk membahas kesalahan saat memakai masker. Yang kesalahan yang sering pertama, tidak cuci tangan sebelum memakai Bapak Ibu. Nah, yo, sekarang kita mari introspeksi diri sendiri. Bener nggak kita udah cuci tangan sebelum pakai ya? Kemudian hanya menutup bagian mulut. Mulutnya ketutup sih, dagunya ketutup, tapi hidungnya melebar kemana-mana. Ya sama aja bohong. Kenapa sama aja bohong? Berarti kita memberikan jalan masuk, jalan tol kepada virus dan kawan-kawannya, entah itu SARS-CoV-2 atau bakteri yang lain atau jamur atau apa masuk ke dalam saluran pernafasan kita. Nah, ini yang paling ngetren ini. Menurunkan masker ke dagu, ya jangan. Mau bicara, buka maskernya. Mau makan, buka maskernya. Mau minum, buka maskernya dengan benar. Tidak ada cerita diturunkan masker ke dagu. Kenapa nggak boleh? Nih, bagian leher kita, baik laki-laki, baik perempuan, perempuan yang tidak berjilbab, perempuan yang berjilbab, sami mawon podowai, leher kita ini kotor karena tidak tertutup. Ya, kalau berjilbab, iya jilbabnya juga tidak menjamin itu bersih gitu ya, terpapar dengan virus dan bakteri dan lain-lain. Bagian yang terbuka ini kemungkinan ya ada kuman yang menempel. Bayangkan kalau Suaranya nggak ada, Bu. Mute. oh iya. Sudah terpencet barangkali ya. Apakah suara saya terdengar? Iya. Ya, izin saya lanjutkan lagi. Ya, ketika masker itu turun ke dagu, maka bagian dalam masker yang bersih tadi juga berpotensi tercemar kuman yang ada pada bagian yang terbuka ya. Sehingga ketika masker yang diturunkan atau masker yang dilorotkan tadi naik lagi, kita naikkan lagi, maka mulut dan hidung akan terpapar dengan apapun yang menempel di leher kita. Ingat-ingat Bapak Ibu, kalau mau melakukan tindakan yang salah ini, ingatlah ini ya. Kemudian melipat masker, jangan dilipat masker ya. Kemudian menyentuh bagian depan masker. Nah, dari tadi saya ada lihat beberapa peserta di layarnya masih memegang-megang maskernya. Kendor dok, maskernya mau diketatin. Iya, boleh. Harus diketatkan. Masker harus ketat sesuai, tetapi jangan pegang depannya. Kalau mau memperbaiki keketatan masker, maka yang dilakukan adalah tarik. Yang dilakukan adalah tarik talinya. Benarkan, ya. Tidak boleh menyentuh bagian depan masker. Alasannya karena bagian depan masker itu kotor. Bagian depan masker adalah bagian penyaring. Penyaring yang berkontak langsung dengan segala macam kuman yang ada termasuk virus SARS-CoV-2. Kemudian yang terakhir kesalahannya terlalu lama pakai masker ya. WHO jelas merekomendasikan ganti maskernya setiap 4 jam Bapak Ibu. Atau bisa lebih sering jika maskernya sudah basah, misalnya bersin ya, atau misalnya kita wudhu mau sholat terpercik ya, kita pakai lagi
Sementara wajah kita basah kena air wudhu, maka itu masker harus diganti. Jadi kalau kita sedang bekerja atau keluar sedang bekerja dapat giliran work from office misalnya, maka jangan hanya berbekal satu masker yang dipakai di tas ya. Itu harus ada minimal 3 kalau memang kita sudah paham dan patuh kepada aturan-aturan bagaimana cara pemakaian masker yang benar demi keselamatan. Slide. Ya, ini tadi sudah. Nah, ini nama-namanya sih. Ya, si anting-anting ini sering. Kenapa anting-anting? Mau makan dibuka satu, dicangklongkan di sini ya. Si pintu darurat gitu ya. Nah, begini pintu darurat bolong tengahnya. Kayaknya nggak ada yang begini ya. Ini pintu darurat. Ada pintunya mau minum di sini. Ini jarang ya. Ini si pengendus. Kenapa pengendus? Ini tadi lubang hidungnya kemana-mana ya, keluar kemana-mana. Si kumis kelipat di situ. Si penutup hidung, hidungnya ketutup tapi mulutnya dan dagunya terbuka. Si jenggot leher ini sih yang paling sering ya. Di media sosial kita masih melihat banyak, masih berkumpul-kumpul, hangout, foto. Sebentar aja kok, cuman waktu foto aja dibuka, habis foto maskernya dipakai lagi. Bapak Ibu, virus SARS-CoV-2 tidak perlu lama-lama untuk masuk ke saluran pernafasan kita, Bapak Ibu. Ya, ingatlah itu. Sehingga kalau sudah kita terkena, kita akan sulit memikirkan dari mana lah saya kena. Saya udah pakai masker kok gitu. Tapi kok bisa kena juga. Itu adalah yang saya paparkan tadi, jalan-jalan yang salah yang bisa menjadi pintu masuk. Jadi yang benar seperti apa? Masker itu harus menutup mulut, menutup hidung dan dagu Anda. Pastikan bagian masker yang berwarna berada di sebelah depan. Ya, kalau maskernya berwarna, kalau maskernya putih, ada kan label ininya ya. Yang kedua, tekan bagian atas masker supaya mengikuti bentuk hidung Anda dan tarik ke belakang ke bagian bawah dagu. Masker harus ketat. Ya, masker harus ketat, harus pas ya. Kalau kita yang pakai hijab, pakai jilbab, kalau kita tidak memakai masker yang head loop ya, maka masker ear loop itu harus disambung, harus disambung dengan pengait dengan ketepatan dan keketatan yang juga pas ya. Tidak boleh dia longgar karena kalau longgar masuk gitu ya. Yang ketiga, lepas masker yang telah digunakan dengan hanya memegang tali. Ingat, jangan pegang bagian depan masker dan langsung buang ke tempat sampah ya. Jangan dikantong-kantongin. Slide. Nah, kita masuk ke pencegahan dan pengendalian di tempat kerja. Slide. Ini adalah 6 titik sumber penularan melalui permukaan di klaster perkantoran. Yang pertama gagang pintu, karena gagang pintu itu paling sering dipegang ya. Saya punya kebiasaan semenjak pandemi membuka gagang pintu. Kalau gagang pintunya seperti ini dengan memakai siku, ya siku yang tertutup oleh baju ya, lengan baju. Yang sulit kalau pintunya muter, karena nggak mungkin kita putar pakai siku ya. Kalau terpaksa seperti itu ya nggak apa-apa, dibuka saja, dipegang, tetapi setelah itu cuci tangan ya. Kemudian toilet umum, tombol lift ya. Kemudian water dispenser, ya water dispenser. Kemudian, nah ini mesin absensi fingerprint di beberapa perkantoran sudah banyak ini dihilangkan ya sementara. Kemudian yang tadi saya singgung ruang tertutup dengan ventilasi atau sirkulasi udara yang buruk. Oke, slide. Jadi apa yang harus dilakukan kepada 6 titik itu ya? 6 titik yang utama itu harus sering-sering dibersihkan, dan kita hindari sebisa mungkin. Kalau toilet bisa dihindari dok, nggak bisa ya. Yang bisa adalah dibersihkan sesering mungkin dan kita mencuci tangan ya. Ini adalah instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 12 tahun 2021 yang terbaru ya 1 Juni tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro atau PPKM mikro, di mana awalnya tidak seluruh provinsi tetapi sekarang ke 34 provinsi di Indonesia melakukan PPKM mikro. Bisa di-download untuk dibaca pengertian apa PPKM mikro, saya tidak membahas itu. Ya, yang jelas ada, saya tidak membahas secara mendetil, yang jelas
Kenapa disebut berskala mikro? Itu sampai pengawasan dan pengendaliannya di tingkat RT RW. Kalau di Jawa itu RT RW, kalau Sumatera Utara nggak ada RT RW, itu ekuivalennya dusun dan lingkungan. Dibuatlah posko-posko di desa ataupun kelurahan, dibuat posko-posko di kecamatan. Intinya adalah masyarakat sampai dengan tingkat terbawah mengendalikan dan saling mengawasi satu sama lain. Slide. Kenapa menjadi penting? Slide. Kenapa menjadi penting saya tampilkan? Karena back, Mbak. Ya, kenapa menjadi penting saya tampilkan? Karena jelas di pada instruksi Mendagri itu ditulis menerapkan work from home 50% dan work from office 50%. Jadi 50-50. Bapak Ibu pimpinan, ini harus benar-benar bukan sekedar diterapkan, tetapi juga dimonitoring dan dievaluasi. Setiap kantor, setiap institusi wajib punya satgasnya, punya satgas COVID-19 di dalam unit perkantoran dengan bidang-bidangnya, ya. Dan satgas itu bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi apakah ini sudah berjalan dengan baik atau tidak, ya. Kalau tidak, dari hasil monefnya maka harus dievaluasi, ya. Kecuali ada memang pengecualian seperti rumah sakit, kemudian sektor esensial itu bisa full 100%. Tapi kalau perkantoran tidak, ya, tetap 50-50. Slide. Ya, ini kembali menekankan ruang tertutup adalah ladang, ya. Ladang apa? Ladang persebaran COVID. Ini istilah dari akun IG Pandemic Talks, ya, bagus. Ventilasi adalah kunci, katanya. Ventilasi adalah kunci. Sekali lagi, ventilasi, durasi, dan jarak, ya. Jadi kita harus mencari ataupun membuat atau mengupayakan ventilasi yang memadai, kemudian durasi yang singkat, dan jaga jarak. Sudah benar tadi kebijakan Pertamina untuk lebih banyak melakukan pertemuan secara virtual. Semakin kita menjaga faktor VDJ, maka semakin rendahlah kemungkinan penyebaran virus. Slide. Ini secara teknikal tips menjaga kebersihan di udara, ya, di ruang tertutup. Ini yang bagi yang ruang ber-AC, ini yang ruang tanpa AC. Kalau di ruang ber-AC, ini pasal satunya, meski pakai AC, buka jendela, buka pintu, Bapak Ibu. AC-nya rusak, Dok. Nggak apa-apa, mending AC rusak lebih cepat daripada kita yang meninggal, kita yang tertular. Ya, kurangi ketergantungan pada udara resirkulasi. Kalau AC kan dia udaranya resirkulasi, itu aja yang diputar, ya. Kemudian kalau ingin menggunakan AC, nah ini tipsnya, nyalakan jauh lebih awal. Sebelum kegiatan dimulai, belum ada orang, itu pasang dulu AC-nya, ya, sehingga lebih banyak waktu untuk aliran udara segar bergerak. Sehingga pada saat AC tidak digunakan, jendela dan pintu itu masih terasa hawa sejuknya, ya. Kenapa sih harus begitu? Karena pada ruangan bertutup dengan AC, virus dalam bentuk droplets. Ingat, tadi droplets adalah cara penularan pertama dan tertinggi kasus, ya, droplet, percikan, bersin, batuk, ya, bicara, ya, itu dapat droplet-droplet ini teresirkulasi, bolak-balik dia, terputar-putar dan menyebar ke seluruh ruangan, ya. Kemudian upaya yang terakhir yang lumayan baik dan saya kira bisa dimungkinkan dilengkapi di perkantoran, itu menambahkan air purifier atau penyaring udara, ya, yang berbasis HEPA filter, bersistem HEPA filter, dan ganti HEPA filternya secara reguler, ya. Kalau ruangan tanpa AC seperti apa? Pasang kipas angin di yang bersifat exhaust fan, ya, exhaust fan yang mengarah ke dalam ruangan. Untuk apa? Supaya agar ruangan itu memiliki lebih banyak aliran udara yang masuk ke dalam ruangan tersebut. Tetap buka jendelanya supaya udara segar masuk, matahari juga, ya. Kemudian pasang penyaring udara atau air purifier di tengah, ya, di tengah ruangan di mana sirkulasi ini, ya, yang kuning ini air purifier, ya, sirkulasi udara kurang baik, ya. Kalau di tengah ini kan dia kurang baik, taruh di tengah, ya. Buka jendela dan pintu. Idealnya ada cross ventilation atau
ventilasi silang ya, 2 bukaan berupa jendela atau pintu yang saling berhadapan. Kalaupun tidak bisa, usahakan apa yang bisa sebisanya ya, buka pintu, biarkan udara yang lama keluar, tambahkan air purifier berbasis HEPA filter. Tapi ingat Bapak Ibu, dalam menyediakan HEPA filter ataupun air purifier ya yang berbasis HEPA filter, selalu perhatikan berapa ukuran. Selalu perhatikan berapa ukuran udara, sesuaikan dengan kemampuan kapasitas penyaring udara tersebut. Slide. Nah, ini lagi ya. Makan bersama adalah salah satu event yang menyumbang terhadap kasus penularan. Jadi hindari Bapak Ibu makan bersama. Ya, kalaupun pada jam istirahat makan ya, maka tidak berkerumun saat makan. Tetapkanlah jam shift istirahat. Tapi yang pertama tetap hindari makan bersama ya. Rumah makan atau tempat makan lainnya menjadi lokasi kerumunan yang ketidakpatuhannya paling tinggi untuk protokol kesehatan ya. Misalnya ada yang restoran atau warung yang sudah bagus dijarak-jarakin, disilang-silang, tapi tetap aja duduk di situ karena bangkunya tetap ditaruh di situ. Kemudian didukung pula mungkin pemilik restoran atau pegawai segan ya, atau tidak enak hati mengingatkan dengan tegas kepada customernya ya. Jadi kalau terpaksa ke restoran atau kedai, tolong harus ingat jaga jarak 1,5-2 meter saat ngantri, duduk pada kursi yang telah diatur atau atur kita sendiri di atas 1 meter ya. Tetap pakai masker kalau tidak sedang bersantap. Artinya begini, kalau kita makan, kita fokus pada makan saja, hadapin makanan kita Bapak Ibu ya. Kemudian jangan ngobrol pada saat makan. Kenapa? Itu akan membuat droplets yang keluar akan makin banyak dan berpotensi untuk saling menularkan ya. Kemudian lepas dan simpan dengan masker pada saat kita makan, kan dibuka ya, kan nggak boleh nyantelin satu kuping ataupun melorotkan ke bawah, nggak boleh. Lepas dan simpan masker dengan baik dan aman saat makan. Tidak meletakkan masker di atas meja makan tanpa alas yang bersih atau tanpa kantung yang bersih ya. Banyak kali lah pula peraturannya. Iyalah, memang namanya kita juga sedang menjaga diri, mencegah, mengendali dan menyelamatkan nyawa ya. Ini kembali hindari mengobrol. Kalau bisa yang paling ideal seperti ini Bapak Ibu, semuanya mengarah sama, semuanya mengarah ke arah yang sama, tidak berhadapan ya. Jadi satu linear. Tapi kalau tidak bisa, buatlah zigzag ya. Jadi jangan berhadapan. Saya duduk di sini, di depan saya bangku kosong, maka di yang seberang sana baru ada orang, di depan dia kosong dan seterusnya, zigzag ya. Dan jangan ngomong, jangan ngobrol pada saat makan. Sudah selesai makan, minum, cuci tangan, kemudian gunakan lagi kembali maskernya dan bicara seperlunya. Kalau sudah tidak ada hal-hal, lebih bagus pulang ya. Take away, membantu ekonomi masih bisa. Pakai ojek online ya, Gojek, Grab dan lain sebagainya, atau bawa pulang, masih banyak hal-hal ya. Harus kita tahan diri, kontrol diri. Slide. Tidak perlu terlalu sering disinfekti permukaan. Mendesinfektan yang menyemprot sana, nyemprot sini, itu tidak perlu sering. Ya, tetapi penting untuk tempat-tempat yang tinggi sumber penularan seperti yang saya sampaikan tadi, kenop pintu, gagang pintu, lift dan lain sebagainya. CDC itu Center for Disease Control Amerika Serikat menyebut dari penelitiannya resiko penularan COVID melalui permukaan yang terkontaminasi ditemukan rendah. Bukan berarti tidak bisa ya. Jangan salah pendapat, bukan berarti tidak bisa, tetapi kejadian penularan melalui kontaminasi permukaan itu rendah ya, dibandingkan dengan droplet dan aerosol ya. Tapi desinfeksi masih perlu dilakukan, jelas dengan lebih seksama dan detail jika ada anggota keluarga di rumah yang terkena COVID-19 ya. Gantilah disinfektan dengan sabun atau deterjen untuk membersihkan rumah dengan rutin ya. Kalau harus pakai disinfektan, tetap baca caranya, dan prokes-prokes yang lain harus sembari sama-sama dijalankan. Slide.
Hindari terjadinya infeksi dengan taat melakukan protokol kesehatan, baik di kantor maupun di luar kantor. Nah, kalau kita disiplinnya cuma di kantor saja Bapak Ibu, tetapi di luar setelah kantor dan di rumah kita ugal-ugalan dalam tanda kutip, ya sesuka hati ya sama aja bohong. Kita akan membawa yang dari luar kantor ke kantor, gitu, dan akan mengakibatkan hal-hal yang mungkin saat ini sudah terjadi dan sama-sama kita sesali, ya. Jadi ini segitiga penularan, ini segitiga penyakit infeksi apapun termasuk COVID-19. Faktornya adalah agen atau virus SARS-CoV-2, dalam hal ini virus SARS-CoV-2 berperan sebagai agen, agent. Kemudian kita, Anda dan saya sebagai host atau pejamu, istilahnya inang, ya. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan atau faktor luar, ekstrinsik, ya. Kalau kita menggunakan masker, mencuci tangan dengan rutin pakai sabun atau hand sanitizer 5M, tidak menyentuh hidung, mulut, update informasi terkini, kemudian meningkatkan imunitas dengan juga menghindari stres psikis, ya, menjaga psikologi kita dengan baik, happy itu tadi kata Pak GM, jangan lupa bahagia ya Pak GM ya. Kalau itu yang kita lakukan, kita jaga, kemudian jaga sanitasi, ventilasi, durasi, dan jarak tadi, desinfektan semua, ya. Kemudian menghindari tempat ramai, social distancing, tidak pergi keluar rumah jika merasa sakit, maka infeksi tidak akan terjadi atau kecil kemungkinannya terjadi pada kita. Slide. Ini masuk kita ke bahasan vaksinasi, ya. Selain protokol kesehatan 5M, itu yang kita wajib semua lakukan, sementara pengendalian yang dilakukan pemerintah dan petugas kesehatan ada yang namanya 3T, sudah familiar tentunya, testing, tracing, dan treatment, dan saya kira sudah dilakukan pada kasus-kasus klaster kantor yang di Pertamina, ya. Kita melakukan tes, apakah dia screening dengan swab antigen, kemudian diagnostik dengan tes swab PCR, kemudian tracing, ditelusurin siapa saja yang berkontak erat, kemudian dilakukan karantina dan isolasi, kemudian treatment, ya, terapi. Kita harus wajib mau. Itu ada undang-undangnya jelas, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Wajib patuh pada penanggulangan wabah penyakit menular yang dilakukan pemerintah. Artinya, Anda tidak boleh menolak tes swab kalau memang Anda harus. Anda tidak boleh menolak di tracing kalau memang Anda harus di tracing. Anda tidak boleh menolak perawatan kalau memang Anda harus menerima perawatan, apakah di rumah, di tempat isolasi terpusat, ataupun di rumah sakit, itu jelas, loud and clear. Tetapi terkadang sosialisasi dan edukasi, ya, sebelum kepada ujung, ya, hukuman pidana itu kan langkah akhir, ya Bapak Ibu. Sosialisasi edukasi melalui media-media maupun melalui pertemuan yang amat sangat baik internal seperti ini perlu punya peranan yang sangat-sangat bermanfaat untuk mengingatkan kita kembali. Bagaimana peran vaksin dalam pandemi sih? Ya, ini disebut dengan Swiss cheese model keju Swiss, ya. Jadi ini berlapis-lapis. Jadi di depan itu tetap 5M, itu merupakan kewajiban pribadi. Kemudian di belakangnya ini 3T, itu kewajiban pemerintah, testing, tracing, dan treatment, isolasi. Kemudian paling belakang ini dia program vaksinasi. Ini merupakan senjata ampuh, senjata tambahan, ya. Vaksinasi, tetapi ada tetapinya, hanyalah salah satu bagian untuk mengendalikan pandemi. Jangan ada di dalam pikiran kita dengan adanya sekarang berlangsungnya vaksinasi dan kita sudah menjadi target vaksinasi, maka kita bisa mengendurkan 5M. No, that's a big no, ya. No-nya sampai 3 kali dan gede pula, ya. Tidak, ya. Karena seperti saya sampaikan tadi, hingga saat ini vaksin yang beredar, vaksin COVID-19 yang beredar dimanapun di seluruh dunia, merek apapun, oleh karena masih terus dalam proses penelitian, ya, kemampuannya belum sampai menjamin bahwa kita tidak tertular COVID. Tidak ada Bapak Ibu, vaksin apapun, bukan hanya vaksin COVID, bahkan vaksin penyakit-penyakit lain yang sudah established lebih lama, let's say cacar atau vaksin meningitis dan lain sebagainya, tidak ada yang menjamin 100%. Tetapi dalam hal vaksin COVID, apabila
Anda dan saya na'udzubillah terkena, maka apabila kita sudah divaksin, dengan demikian kita sudah punya zat antibodi atau zat kekebalan tubuh, maka sesuai dengan penelitian dan apa yang menjadi teori daripada vaksin tersebut, maka kita akan bergejala ringan sampai sedang saja ataupun tak bergejala, sehingga menurunkan angka kesakitan yang berat dan menurunkan angka kematian. Ya. Slide. Bagaimana cara kerja vaksin ini ya? Yang pertama, begitu masuk bagian dari bakteri atau virus yang dilemahkan ataupun dengan metode yang lain diberikan kepada tubuh dalam bentuk suntikan, kemudian maka sistem kekebalan tubuh yaitu sel darah putih itu akan membuat antibodi ya, yang fungsinya membuat antibodi tentara badan kita melawan penyakit, maka akan dapat mengenali sistem kekebalan tubuh akan mengenali bagian dari bakteri atau virus, sehingga kalau beneran masuk virus SARS-CoV-2 COVID-19 yang benar udah kenal, nah lu nih, kamu ini, kaunya ini udah tahu aku, gitulah kira-kira. Sehingga jika pasien tersebut berjumpa atau terpapar dengan penyakit tersebut pada suatu ketika, maka antibodi yang terbentuk dapat menetralisir, membunuh, ya, menetralisir artinya membunuh dan melawan bakteri atau virus tersebut. Semua cara kerja vaksin secara general, secara umum sama, termasuk vaksin COVID-19. Slide. Ini syarat penerima vaksin usia 18 tahun sampai 59 tahun. Untuk anak-anak tadi saya singgung sedang dalam proses penelitian. Ini awal ya, 59 tahun ini awal. Ya, saat ini usia di atas 59 tahun boleh. Sudah boleh ditentukan, tapi ada syaratnya dengan kondisi frailty melalui kuesioner rapuh ya. Nanti ada di slide berikutnya. Penyintas atau survivor alias orang yang sudah sembuh dari COVID juga harus ya mendapatkan vaksin dengan catatan minimal 3 bulan sudah sembuh. Kemudian yang lain-lain kita akan lihat secara detail ya. Intinya penderita HIV boleh, asma asal dia terkontrol boleh, penyakit autoimun yang sudah stabil boleh ya, individu dengan sakit hipertensi yang terkontrol boleh, syarat terkontrolnya saya lampirkan bisa nanti dibaca sendiri, bahkan gagal jantung atau gagal ginjal, penyakit jantung lain yang stabil itu boleh Bapak Ibu. Jadi semakin ke sini semakin maju dibandingkan dengan awal pada saat Februari lalu, itu kriteria penerima vaksin sudah melebar ya. Slide, sehingga kita lebih nyaman ya, lebih nyaman. Ini adalah rekomendasi yang terakhir dari organisasi saya, Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia atau PAPDI yang bernaung di bawah IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Inilah yang dijadikan acuan oleh dokter-dokter dan vaksinator dalam memberikan vaksin ya. Dalam hal ini untuk yang Sinovac, CoronaVac, dan secara garis besar juga untuk yang lain ya. Slide. Ini sudah revisi yang keempat ya. Jadi yang tidak layak itu hanya ada 3. Kalau dulu ini tak boleh, itu tak boleh, ini belum bisa, itu belum bisa. Kalau sekarang yang tak layak divaksin hanya 1. Orang yang punya reaksi alergi berupa reaksi alergi yang berat atau shock anafilaksis akibat vaksin COVID-19. Akibat vaksinnya loh ya, bukan akibat yang lain. Dosis pertama. Jadi kalau sudah ada reaksi alergi yang berat atau shock anafilaksis pasca atau setelah dosis pertama, maka tidak dilanjutkan lagi dengan suntikan dosis kedua. Ataupun alergi dan shock anafilaksisnya akibat dari komponen yang sama dengan yang terkandung dalam vaksin COVID. Yang kedua, individu yang sedang mengalami infeksi akut. Akut itu artinya tiba-tiba saat ini sedang mengalami infeksi. Contoh pilek. Maka kalau orang pilek ya tunggu dulu pileknya selesai gitu ya. Kalau infeksinya sudah teratasi maka dapat dilakukan vaksinasi COVID-19. Tapi khusus untuk TBC, maka orang yang kena TBC, tadi saya sudah singgung contohnya, maka kalau orang tersebut sudah minum obat anti TBC minimal 2 minggu, maka setelah 2 minggu boleh vaksinasi. Ya, juga longgar ya. Yang ketiga, individu dengan penyakit imunodefisiensi primer, yaitu penyakit kekurangan kekebalan tubuh yang memang dari sononya. Bukan karena didapatkan seperti HIV. Kalau orang HIV, kekebalan tubuhnya menurun oleh karena dia kena virus HIV. Tapi kalau ini imunodefisiensi primer, orang yang memang dari sononya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan
keistimewaan pada dirinya ya, bahwa memang dari sonoknya kurang kekebalan tubuhnya ya. Kalau individu yang lansia di atas 59 tahun maka diterapkan dengan kuesioner rapuh ya. Kuesioner rapuh ini bisa dilihat slide. Ya, RA tadi sudah, ini yang P, ini yang U, ini yang H, rapuh. Ini ada skor-skornya dan itu adalah urusan dokternya, dokter yang mengakses ya, atau petugas kesehatan yang mengakses ya. Slide. Nah, ini adalah individu yang layak, yang boleh ya. Jadi silahkan dibaca sendiri. Contoh orang asma, saya ambil contoh satu aja, yang 5 asma boleh, asalkan asmanya terkontrol. Ya, terkontrol itu apa? Ada kriteria dari dokter, periksa dulu kepada dokternya. Ya, slide. Ini terus lewat gagal jantung juga boleh ya. Ini untuk dibaca masing-masing. Ya, terus ini boleh juga semua dengan catatan ya. Nah, ini tadi ya, penyintas COVID-19 yang sudah sembuh minimal 3 bulan juga layak diberikan vaksin ya. Ya, kemudian individu yang sudah mendapatkan vaksin meskipun sudah divaksin tapi tidak direkomendasikan untuk menjadi pendonor terapi plasma konvalesen. Kalau ada yang pernah dengar ini ya. Kalau ragu gimana? Maka konsultasikan dengan dokter yang merawat. Jangan menyatakan sendiri, jangan berasumsi sendiri. Jadi ini benar-benar kita perlu ya upaya yang seragam, jangan ada keraguan ya kepada vaksin. Slide. Apakah ada efek samping? Jawabnya ada. Semua obat punya efek samping. Jangankan obat, vaksin juga sama ya. Ada yang dapat diprediksi, ada yang tidak berbahaya ya, ada yang efek merugikan. Slide. Kalau kita bicara vaksin, maka ada yang namanya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi dan reaksi simpang. Kalau KIPI, Bapak Ibu, itu adalah bukan karena vaksinnya, tetapi bisa karena kesalahan prosedur, karena penyakit lain, karena respon tubuh kita. Secara individu, respon tubuh terhadap vaksin berbeda-beda, Bapak Ibu. Genetik, komplikasi, lingkungan, diet, faktor lain, dan pengobatan lain. Intinya dia kejadian yang terjadi, tetapi bukan karena vaksinnya. Nah, kalau memang karena vaksinnya, itu disebut reaksi simpang. Tetapi reaksi simpang ini untuk menyatakan sesuatu kejadian memang karena vaksinnya langsung, harus diteliti, harus ada penelaahan. Kalau ada bukti hubungan sebab akibat yang kuat, barulah dia bisa disebut sebagai reaksi simpang. Jangan lupa kejadian KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi maupun reaksi simpang, seluruh vaksin apapun di dunia ini yang sudah mendapatkan label keamanan itu kecil. Bukan tidak ada ya, tetapi kecil dan pada umumnya bisa diatasin. Slide. Oke, ini bisa dibaca ya, gejala-gejalanya demam ya, sakit kepala, nyeri, bengkak, ngantuk. Ngantuk ini sering ya, saya juga mengantuk sekali, 2 kali disuntik vaksin COVID ya. Lapar juga ada, lelah atau tidak enak badan. Jadi tidak perlu takut ya, dokter akan menyampaikan apa yang harus dilakukan. Dan memang akan dicantumkan nomor kontak dokter atau pasien case-nya untuk dihubungi apabila Bapak Ibu mengalami KIPI. Slide. Oke, ini yang tadi reaktif anafilaktik mungkinkah terjadi pada vaksinasi COVID? Hingga saat ini belum ditemukan ada reaksi anafilaktik yang serius ya, tapi kebanyakan reaksi ringan. Tapi kalau ada harus tetap dilaporkan dan kita punya komite ya, komite KIPI, komite KIPI itu terdiri dari dokter-dokter ahli yang mengawasi kejadian ikutan pasca imunisasi baik di level nasional maupun di level daerah. Di Sumatera Utara ada Komda KIPI namanya, komite daerah yang menjadi pengawas dan penanganan KIPI. Slide. Ya, ini saya singgung sedikit karena perusahaan ya, perusahaan ini termasuk di dalam skema vaksinasi gotong royong ya, untuk keamanan, kesehatan juga untuk menggerakkan roda ekonomi ya. Peraturannya sudah jelas, sudah ada dituangkan dalam Permenkes dan KMK sesuai dengan instruksi presiden ya. Yang intinya adalah vaksinasi gotong royong, vaksinasi ini tetap gratis kepada pegawai dan pekerja. Yang menanggung adalah perusahaan dengan skema yang sudah ada dan diorganisir oleh Kadin ya, Kamar Dagang dan Industri. Slide.
Ini yang bisa kita baca sendiri kebijakan vaksinasi gotong royong. Merek yang digunakan, merek vaksin yang digunakan berbeda dengan merek vaksin yang digunakan untuk program luas pemerintah untuk sasaran prioritas ya. Jadi merek vaksin yang digunakan itu planningnya adalah Sinopharm dan CanSino. Slide. Oke, kita sampai ke akhir take home message Bapak Ibu atau pesan kunci. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Ya, belum berakhir. Tolong, mari, ayo patuhi prokes 5M dimanapun kita berada. Kedua, patuhilah itu dengan lebih ketat. Baik. Kemudian patuh lagi dan bersifat kooperatif atau bekerja sama dengan pemerintah atau aparat lainnya yang sedang bertugas menjalankan pencegahan dan pengendalian pandemi COVID-19 termasuk di dalamnya 3T, testing, tracing, dan treatment, serta yang terakhir, hilangkan stigma dan diskriminasi terhadap pasien COVID-19 dan keluarganya. COVID-19 bukanlah aib kalau kita mengalami gejala ataupun tanda yang terkait COVID-19, segera laporkan diri kepada Fasiankes dan patuhi penanganan 3T yang harus kita jalani selanjutnya. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter, luar biasa ya. Alhamdulillah banget ini kita dapat pencerahan ya dok ya. Kayaknya saya pribadi ini kalau dari cerita dokter adalah golongan orang-orang yang masih tersesat ini dok. Kenapa tersesat Dokter Soraya? Ya mungkin kadang-kadang masih suka bablas gitu ya dok. Oh. Turunin masker gitu ya. Ya. Ya, atau tersesat karena kadang-kadang masih rame-rame dok gitu. Ya. Seperti kata dokter, masih ngumpul-ngumpul di pantry gitu dok. Iya. Jadi mudah-mudahan ini luar biasa ya setelah pencerahan ini dari dokter, kayaknya kita dapat hidayah untuk kembali ke jalan yang benar ya dok ya. Setuju nih ya. Semua perwira setuju ya. Ini luar biasa sekali. Ini pasti sangat menarik ini ya. Para perwira kita ini udah siap ini dok untuk bertanya. Mungkin kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya dokter. Iya. Ini bagi Bapak Ibu perwira boleh langsung di-unmute kalau mau bertanya ya. Silahkan. Ini ada Pak Himawan ini. Pak Himawan, silahkan Pak Himawan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dok. Waalaikumsalam. Saya juga termasuk yang sesat juga dok. sama itu. Dok mau tanya, ada berita-berita bahwa di Amerika sekarang tidak diwajibkan lagi memakai masker karena dengan adanya vaksin. Saya nggak tahu apa bedanya di Amerika dan di kita. Bahwa mereka sudah divaksin sama juga dengan kita, terus apa bedanya itu saja sih. Terima kasih dok. Ya. Baik, terima kasih Bapak Himawan. Semoga sama-sama rame-rame kita berjamaah kembali ke jalan yang benar gitu ya. Untuk mengenai yang Bapak tanyakan, itu benar bahwa yang mengeluarkan statement atau pernyataan itu adalah CDC, Center for Disease Control. CDC itu adalah BNPB Kesehatan. Ya, kalau Indonesia tidak punya BNPB, Badan Penanggulangan Bencana yang khusus untuk kesehatan, kita gabung ya, makanya BNPB kerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Kalau CDC itu semacam lembaga BNPB-nya di Amerika, tapi untuk kesehatan. Saya pribadi dan banyak para ahli di seluruh dunia juga yang terkejut dan terus terang pro dan kontra, dan banyak yang kontra bahkan dari Amerika Serikat sendiri dengan pernyataan CDC ini. Kenapa? Karena background ilmiahnya adalah meskipun vaksin yang digunakan di Amerika Serikat ataupun diproduksi oleh mereka, contoh Pfizer ya dan Moderna ya, ataupun katakan Novavax ya, itu vaksin mereka punya efikasi. Efikasi artinya adalah khasiat di dalam penelitian. Saya mau tekankan, efikasi berbeda dengan efektivitas. Kalau dikatakan efektif atau tidak itu vaksin Sinovac,
dalam dunia nyata belum bisa disimpulkan karena efektivitas itu hanya bisa dinilai apabila seluruh program vaksinasi ini sudah bergulir secara selesai. Ya, itu khasiat di dunia nyata. Yang kita punya data adalah efikasi atau khasiat di dalam penelitian. Jadi memang Pfizer, Moderna, Novavax itu punya efikasi atau khasiat dalam penelitian yang tinggi, Pak Himawan dan Bapak Ibu sekalian. Ya, berkisar 80-an% sampai 90-an% ya. Saya tidak sempat mengulas apa arti persennya karena keterbatasan waktu ya. Tetapi tetap pada dasarnya adalah bukan berarti vaksin apapun yang disuntikkan itu bisa membuat kita mendapat garansi virus nggak masuk. Adalah dua hal yang berbeda. Kita pelan-pelan kita skemakan dalam pikiran dan pemahaman kita. Yang pertama adalah virus masuk ke badan. Yang kedua adalah setelah virus masuk ke badan kita sakit atau tidak. Ini dua hal yang berbeda. Vaksin apapun merek sekarang, mau merek apapun, negara manapun belum bisa menghambat masuknya virus ke badan. Clear ya, tetapi dia bisa menghambat kita nggak sakit. Meskipun virus itu masuk, nggak jadi sakit. Gitu ya. Sehingga apa yang bisa menghambat virus masuk ke badan masih tetap protokol kesehatan. Nah, kenapa bisa mengeluarkan pernyataan seperti itu? Kita tahu jangankan di Amerika, di Indonesia juga penanganan pandemi COVID-19 tidak semata-mata berbasis kepada kesehatan saja. Ada berbagai dampak ekonomi, dampak sosial, dampak politik, dan lain-lain ya. Pak Himawan, yang memang kenapa begitu? Oleh karena namanya pandemi. Pandemi, wabah penyakit menular dunia, apalagi ini saya sudah sebutkan yang terbesar sepanjang sejarah, maka dia berdampak secara multisektoral termasuk di Amerika Serikat. Jadi sebenarnya pernyataan itu pro dan kontra, dan sebenarnya kalau kita baca itu tetap ada syarat dan ketentuan berlakunya ya. Jadi tidak seperti yang diheboh-hebohkan di media juga ya, tetapi begitupun saya pribadi kalau ditanya saya tidak sepakat, dan saya tetap sebagai pribadi maupun sebagai anggota Satgas COVID-19 Sumut, kami akan berupaya untuk sebagai tim ahli untuk tidak akan meluruskan pemerintah kalau pemerintah kita tergoda kayak CDC begitu ya. Paling tidak hingga penelitian yang memang sahih yang berikutnya, siapa yang tahu ya, tidak ada yang mungkin dengan izin Allah, tetapi hingga saat ini belum ada keyakinan kita untuk sampai ke arah sana. Demikian Bapak Himawan. Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama. Sudah jelas ya mungkin ya, paham ya jawaban dari Dr. Tuti ya. Oke. Oke, terima kasih Pak Him. Ini ada pertanyaan selanjutnya, mungkin boleh silakan, ini para perwira. Ini materinya luar biasa loh. Kita ini bersyukur banget bisa datang nih Dr. Tuti di virtual kita hari ini. Ini ada bapak-bapak, ibu-ibu yang mau tanya, kalau enggak saya yang tanya nih, banyak soalnya pertanyaan saya, karena saya masuk ke dalam golongan yang sesat ini ya Dok ya. Atau mungkin sebenarnya saya mewakili ini bapak-bapak para perwira ya Dok ya, mungkin kebetulan karena kita klinisi ya Dok ya, jadi dekat dengan hal-hal yang seperti ini gitu. Nah mungkin kalau mewakili pertanyaan dari para perwira kita di luar sana gitu, dari banyak paparan dokter Tuti tadi tentang gejala gitu kan, sign and symptoms-nya gitu. Nah, karena sekarang ini kan hampir sama gitu ya Dok, bahkan kita karena ini virus ya Dok ya, karena gejala virus itu hampir-hampir sama aja semuanya gitu. Nah, mungkin dokter bisa memaparkan sedikit gitu, apa sih yang bisa jadi alarm signs untuk kita ya, alarm sign kapan kita harus memutuskan untuk swab tes PCR tadi, karena merupakan gold standarnya untuk COVID-19 ini masih PCR ya Dok ya. Ya, baik. Untuk kita semua ya, awam berarti ya. Singkat saja kalau saya, begitu ada satu saja, dan ini juga untuk dokter, sama, mau untuk awam, untuk dokter sama. Begitu ada satu saja, sekali lagi, kalau bisa 33 kali saya ulang, begitu ada satu saja gejala yang terkait dengan COVID-19 yang sudah kita tahu, sudah kita tersosialisasikan, maka segeralah mendapatkan pertolongan yang dimulai tentunya dengan pemeriksaan dokter.
Dokter ya, bukan yang lain-lain, bukan perawat, bidan, dan lain-lain. Dokter yang punya kompetensi kewenangan. Kemana? Paling gampang ke puskesmas. Kok ke puskesmas sih? Iya, karena di puskesmas itu sudah tersedia juga sebagian besar ya, dan seharusnya memang tersedia, kecuali ada hal-hal yang tertentu, untuk langsung diambil swab PCR dan gratis, Bapak Ibu. Anda misalnya, saya tinggalnya di daerah mana nih? Saya Kecamatan Medan Selayang, itu domisili saya. Maka saya datangnya ke Puskesmas Medan Selayang kalau saya mengalami satu saja gejala. Urusan siapa menegakkan diagnosis saya ini COVID atau kagak? Bukan urusan saya, wong saya pasiennya kok. Ngapain dipikirin? Nggak usah mendiagnosis diri sendiri. Kan itu tadi pesannya Dokter Soraya. Jangan mendiagnosis sendiri-sendiri, tapi jangan juga menyangkal atau denial, enggaknya, gitu kan. Pilek biasanya aku ini influensanya, bukan SARS-CoV-2 yang kayak dibilang Dokter Tuti itu. Hebat kali bisa mendiagnosis ini influenza, ini SARS-CoV-2, kan gitu. Tapi itu yang sering gitu. Contoh, aduh agak nggak enak bernafas rasanya, kok nggak nyaman ya sebetulnya saya. Udah tahu begitu, tubuh ini kan kasih sinyal ya. Tapi ternyata kita merasionalisasi di dalam kepala karena kita takut nanti dibawa ke rumah sakit, nanti diisolasi, malu nanti di swab. Maka kita merasionalisasinya misalnya dengan kecapean ya aku kemarin karena WFO lembur, ku bawa pula pulang kerjaanku, gitu kan. Jadi hal-hal seperti ini harus kita hilangkan dari mindset. Begitu ada satu saja gejala, apalagi jika misalnya sudah minum paracetamol atau minum obat-obatan lain, obat bebas tidak berkurang, tetap tidak enak. Ada satu saja gejala, go berangkat mendapatkan pertolongan pertama di Fasiankes. Apalagi kalau gejalanya berat. Kalau gejalanya berat jangan datang ke puskesmas, 24 hours 24 jam datang ke IGD. IGD rumah sakit mana? Rumah sakit manapun yang Anda tahu melayani COVID. Oh nanti penuh, kagak ada urus. Kalau penuh itu nanti petugas di sana. Rumah sakit yang di sana yang bertugas menyalurkan Anda, merujuk Anda. Jangan Anda pikir yang lain-lain. Gitu. Baik dokter, aduh luar biasa ya. Ini boleh nambah nggak nih dok? Namanya orang Indonesia ya. Kita nih kayaknya banyak tawar menawar gitu dok. Jadi kalau dokter dokter bilang karena kita negara yang berazas kekeluargaan dokter. Iya benar dokter ya. Setuju sih dok untuk beberapa hal ya dok ya. Itu memang perlu ya. Jadi dasarnya kita ini suka tawar menawar ya dok. Nah ini tadi kalau dokter bilang harus sesegera mungkin gitu. Begitu ada salah satu gejala dari yang telah dokter paparkan tadi, bisa nunggu nggak dok? Karena kan kadang-kadang ini kayak dokter bilang flu-nya ini gitu, cuma capeknya ini, pegel-pegel biasa. Nah ada nggak dok kira-kira batas waktunya 2 hari kah dengan gejala tersebut atau 3 hari kah gitu baru kita boleh ke rumah sakit gitu? Tawar menawar nih dok ceritanya, kurangnya. Jawabnya tidak ada. Dalam pandemi jangan ada tawar menawar karena yang ada adalah nantinya penyesalan ya. Waktu sangat-sangat berharga, waktu amat sangat berharga. Saya analogikan ini dengan serangan jantung dokter Soraya. Saya senang menganalogikannya dengan serangan jantung. Serangan jantung adalah emergensi yang paling darurat ya. Di berbagai bidang itu mungkin bisa dibilang itu juara satunya gitu ya, selain stroke gitu ya. Kalau orang serangan jantung maka ada gium atau ada ungkapan bahwa time is muscle, artinya waktu adalah otot, artinya semakin cepat waktunya, semakin cepat pasien dibawa, maka semakin besar kemungkinan otot jantung bisa terselamatkan. Alias semakin besar kemungkinan pasiennya bisa diselamatkan hidup, kalau enggak pasiennya is dead. Kan gitu artinya. Maka emergensi di bagian infeksi saat ini yang paling tertinggi adalah COVID-19. Oleh karena itu pandemi, ingat yang saya bilang, Anda tidak akan pernah tahu lotre yang ada pada Anda ataupun saya kalau kita kena gejala ini COVID atau tidak, ya kan? Dan kalau kita kena COVID, ini kita kenanya ringan, tak bergejala atau berat. Semakin cepat dideteksi, semakin cepat mendapatkan penanganan,
maka kemungkinan sembuh akan semakin besar. Kalau tidak dilakukan seperti itu, ditahan-tahan, ditawar-tawar, apalagi saya sampaikan, apalagi kalau kita usianya sudah lansia atau mungkin belum lansia 50-an, 40-an, tapi kita punya simpanan komorbid, penyakit penyerta, sakit gula, diabetes. Oh, satu lagi, obesitas ataupun overweight. Berat badan lebih ataupun kegemukan itu didiagnosis sebagai penyakit ya. Jadi orang-orang obesitas dan satu lagi orang-orang yang merokok, Dokter Soraya. Nah, bapak-bapak atau ibu-ibu yang merokok ya, baik perokok aktif ataupun perokok pasif, dan orang-orang yang mungkin nggak punya penyakit lain tapi dia gemuk, ini orang-orang ini punya resiko yang berkali lipat lebih tinggi. Bukan saya yang bilang, penelitian yang membilang ya, peneliti yang sudah membuktikan yang lebih beresiko mereka ini untuk kalau terkena COVID-19 gejalanya lebih berat. Nah, jadi artinya kalau misalnya di rumah karena ringan gitu ya, ditahan-tahan, bukan berarti ini bisa dipastikan ringan terus gitu. Syukur-syukur ini ringan terus, tetapi kalau dia jatuh ke perburukan maka penyesalan yang kita dapat gitu ya. Nggak ada ruginya memeriksakan ya, gratis juga gitu. Demikian. Ya. Baik dokter, terima kasih dok. Jadi mulai sekarang nih kebiasaan tawar-menawar dihilangkan ya dok ya. Ya. Iya. Satu lagi mungkin teringat ya, mungkin kepada bapak pimpinan-pimpinan, bapak ibu pimpinan dan juga sesama rekan-rekan yang di kantor saling mengawasi. Kalau ada temennya yang terlihat gejala, terus dia kurang waspada, kurang alert, misalnya meskipun pakai masker masih kedengeran suaranya nyedot-nyedot ingus misalnya ya. Nah itu berarti kecolongan. Itu berarti kecolongan, security kecolongan. Jangan hanya suhu-suhu saja, gejala juga ya. Berarti setiap unsur pimpinan dan rekan-rekan harus saling melihat di sekelilingnya. Kalau ada yang seperti itu maka harus langsung disuruh pulang. Ya, harus disuruh pulang, disuruh mendatangi Fasiankes terdekat dan tetap dicatat siapa yang berkontak dengan dia untuk berjaga-jaga, lebih cepat dilakukan penanganan lebih baik. Demikian. Oke, baik dokter. Alhamdulillahnya dok, ini para pimpinan kita ini dok di Pertamina ini sudah seperti itu dok. Jadi alhamdulillah. Iya, alhamdulillahnya itu juga itu satu yang perlu dibanggakan dong dok poinnya ya dok ya. Pimpinan kita di sini sudah seperti itu, aware juga, care juga. Jadi untuk yang sakit, untuk yang kurang sehat itu memang dianjurkan untuk tidak masuk kantor dan berobat. Alhamdulillah kita ada poin. Dok ini sebenarnya mungkin saya mau sampaikan juga ini luar biasa dok, webinar kita kali ini ya. Ini adalah webinar dengan peserta terbanyak dok. Wah, alhamdulillah. 38 orang ini dok, ini luar biasa. Ini sejarah ya dok webinar kita ya. Sebelum-sebelumnya udah sering ya. Iya, kami juga bangga ini bisa join dengan dokter. Nah, ini mungkin dari sekian banyak boleh ini ditunggu, ini masih ada waktu kan? Ini saya semangat kok numpahin ininya. Kalau saya hanya terus ini nggak adil. Iya, ini Bapak Ibu Perwira nih yang 138 boleh nih bertanya nih. Dokter, saya mau nanya nih dokter. Ya, silakan. Dokter, saya mau nanya nih. Iya, silakan lanjut, Ibu. Ya, dokter. Saya Ainun, dokter. Ainun dari Medical. Saya mau nanya nih, dokter. Kebetulan ini saya kan mantannya COVID ini, dok. Oke, saya mau nanya. Alumni ya, Ibu ya? Iya, dok, alumni. Gini, dok. Saya mau nanya aja. Bisakah seseorang terinfeksi virus corona untuk yang kedua kalinya, dok? Ya. Terima kasih, dok. Ya, terima kasih Ibu Ainun yang adalah survivor COVID-19. Semoga sehat-sehat selalu dan tidak terinfeksi ke depannya. Tetapi jawabannya bisa, Ibu. Jawabannya bisa. Di slide keberapa tadi saya sudah tulis reinfeksi, artinya infeksi berulang. Kenapa bisa? Nah, kalau tadi saya bilang keluarga coronavirus ini banyak anak-anaknya gitu ya, si SARS-CoV-2 ini juga banyak macam-macamnya gitu ya, banyak strain istilahnya. Strain itu jenis-jenisnya banyak yang bermacam-macam, tidak hanya varian atau jenis yang asli. Yang asli itu yang dari Wuhan, yang pertama sekali. Mulai dari kejadian dari Wuhan, itu sudah ada banyak sekali di seluruh dunia itu mutasi-mutasi. Yang mutasi pertama di Indonesia ada yang namanya D614G dan lain sebagainya ya.
Sampai yang dengan varian-varian yang saat ini, sekarang sih nggak boleh ya nyebut lagi varian Inggris gitu ya. Tapi kan sebutannya seperti itu ya di awal. Varian Inggris atau B117, varian India, nama resminya Delta ya, varian Delta, B1617.2, varian Brazil atau nama resminya P1 ya, dan lain sebagainya. Jadi Ibu, tadi saya sudah singgung, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan kita manusia untuk bertahan hidup, sama juga dengan adilnya Dia, Maha Adil, Dia kasih juga kemampuan virus itu untuk hidup. Itu kan makhluk ciptaannya. Ya, makhluk ciptaannya. Kadang-kadang kita lupa gitu. Itu makhluk ciptaannya gitu ya. Jadi kemampuan virus untuk bertahan hidup menumpang di dalam sel manusia ataupun sel hewan itu juga dibekali oleh Allah dengan kemampuan bermutasi. Bermutasi, berubah, mengubah dirinya, mengubah bentuknya, mengubah sifatnya. Ketika dia berubah menjadi memiliki suatu kemampuan yang signifikan dalam hal penularan, apakah lebih cepat menular ataupun dalam hal lain seperti menyebabkan penyakit, derajat penyakit yang lebih berat, maka itu akan mengganggu ya, itu akan mengganggu dan berpengaruh bagi kita. Nah, apabila suatu virus yang baru, strain yang baru ini bisa melepaskan diri atau escape, bisa lolos dari pengamatan screening satpam kita, screening tentara kita alias antibody, maka kita bisa tertular kembali ya, terutama dengan jenis strain yang berbeda, itu satu. Atau apabila dalam seiring dengan waktu sesuai dengan penelitian, antibodi atau zat kekebalan tubuh terhadap COVID-19 ini tidak bersifat permanen selamanya seumur hidup. Dia akan semakin menurun seiring dengan waktu, Ibu. Baik antibodi yang didapatkan secara alami seperti Ibu Ainun. Ibu Ainun sudah pernah terinfeksi COVID-19 ya Ibu? Berarti Ibu sudah punya zat antibodi. Ya, tetapi seiring dengan waktu yang meskipun belum titik penelitiannya, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bertahan lebih kurang 1 tahun, maka kalau sudah lewat 1 tahun, kadar antibodi Ibu Ainun akan menurun. Kalau kadar antibodi akan menurun, artinya jumlah tentara di dalam badan kita yang akan berperang membunuh si virus COVID ini akan berkurang, akan loyo. Kalau masuk virus SARS-CoV-2 lagi ke tubuh Ibu Ainun, apakah jenis yang sama, strain yang sama dengan strain yang menginfeksi Ibu Ainun di pertama kali dulu, apalagi kalau strain yang baru yang bermutasi, maka Ibu Ainun kemungkinan besar akan tertular kembali, terinfeksi kembali. Untuk itulah, maka saat ini memang di seluruh dunia, termasuk Indonesia, sedang dilakukan penyelesaian penelitian untuk booster. Booster artinya suntikan ketiga, suntikan penguat ya untuk vaksinasi. Tetapi belum, kita masih menunggu penelitiannya. Jadi jawaban saya jelas, bisa tertular, tetapi reinfeksi itu dapat dikurangi kemungkinannya dengan meningkatkan kepatuhan dan ketatnya kita menjalankan protokol kesehatan serta ikut serta dalam program vaksinasi. Demikian Ibu Ainun. Iya dokter, terima kasih dokter sarannya. Sama-sama. Oke, terima kasih dok. Jawabannya luar biasa ya, udah jelas gitu. Ini mungkin saya kasih kesempatan untuk para perwira ya di regional Sumbagut ini. Silakan satu kesempatan lagi mungkin untuk bertanya. Mumpung ada loh ini narasumber kita yang memang ahli di bidangnya ya dok ya. Saya sebenarnya kalau udah ketemu gini sama dokter pengen tanya-tanya terus, tapi kan nggak adil nanti dok ya. Iya, karena memang luar biasa ini. Kita memang masih berjuang ya dok ya, hampir 2 tahun ini ya, dan banyak benar-benar adaptasi dan kebiasaan yang benar-benar baru buat kita gitu. Betul. Ya, kita nggak bisa bebas lagi, harus pakai masker terus. Harus ikhlas Mbak. Iya. Harus ikhlas bahwa kita harus hidup dengan adanya virus ini entah sampai kapan. Tetapi saya mau mungkin sedikit saja membangkitkan motivasi. Manusia itu adalah makhluk ciptaannya yang bukan hanya paling sempurna tapi paling bisa beradaptasi. Buktinya yang punah itu dinosaurus bukan manusia loh.
dinosaurus yang begitu gede ya nggak ada lagi di dunia ini. Kenapa? Karena mereka tidak mampu beradaptasi terhadap serangan-serangan dari luar. Ya, apakah itu penyakit, ya, kemudian iklim dan lain sebagainya. Hal yang sama, saat ini kita sedang diserang nggak? Iya, diserang. Oleh sesama makhluk hidup nggak? Iya, oleh virus gitu. Tapi yakinlah kita mampu melawannya, menghadapinya kalau kita ikhlas dan bukan hanya ikhlas saja, tetapi juga berupaya. Saya yakin itu. Ya, mudah-mudahan kita semua kuat ya dok ya. Kita harus kuat sebenarnya menghadapi pandemi. Harus ya dok ya. Harus, wajib. Kita yang harus tenang ya dok ya menghadapi pandemi ya. Iya. Ini mungkin satu pertanyaan lagi mungkin ada ini Bapak Ibu Perwira. Oke, dok mungkin pertanyaan terakhir ya dok dari saya lagi aja deh. Ya. Jadi gini dok, kalau tadi sudah dijelaskan ya bagi survivor COVID-19 ini ya. Dan ini boleh tanya nggak dok? Karena memang bisa gitu kita terinfeksi lagi gitu ya. Ada nggak waktu pasti gitu kita terinfeksi lagi dalam jangka waktu berapa lama setelah COVID, atau memang ini mungkin pertanyaan di luar sana sering, loh kok aku kan udah pernah COVID, kok kena lagi gitu. Bahkan ada case kita ya dok ya, case kita di kantor gitu, pekerja kita, mitra kerja kita itu yang memang baru sembuh, swab PCR-nya negatif, tapi 3 hari kemudian ada keluhan, kita pilihkan untuk melakukan, kita anjurkan untuk swab tes PCR, ternyata hasilnya kembali positif dan CT value-nya juga memang baru 20-an gitu, seperti baru infeksi awal gitu. Itu gimana ya dok ya? Ya, jawabannya tidak ada timing yang pasti, Dokter Soraya. Timing yang pasti cut off ataupun rentang yang bisa kita bilang sekian sampai sekian itu merupakan fase yang amat sangat mungkin, itu tidak ada. Tetapi sebagaimana yang saya jawab kepada Ibu Ainun tadi, istilahnya 2 gendangnya. Apakah memang terinfeksi oleh strain yang baru, di mana strain yang baru ini lolos dari proses netralisasi atau proses antibodi melawannya, membunuhnya, tidak mampu antibodi, ataupun antibodi itu sendiri sudah menurun ya. Dalam kasus seperti yang Dr. Soraya sampaikan, apabila ya saya kan tidak mengikuti kasusnya, tapi kalau dokter DPJP-nya menyatakan memang sembuh di awal itu clear, saya hanya ingin menekankan bahwa swab PCR itu harus diikuti apabila dia negatif, ya, dengan sesuai dengan persyaratannya. Harus diikuti dengan klinis yang hilang, dokter, benar-benar hilang. Jadi benar-benar hilang gejala akut, karena ada namanya long COVID ya. Saya tidak sampai ke sana, tapi kita tahu ada gejala-gejala pasca sembuh. Kalau memang gejalanya sudah hilang, tidak ada sama sekali gejala apapun, maka sebenarnya tidak perlu swab PCR ulang. Tuh satu, untuk perkembangan ya, ini update. Tidak perlu swab PCR ulang, asalkan sudah ya. Yang perlu wajib swab PCR ulang adalah yang mana? Yang bergejala berat. Gejala berat atau kritis sesuai dengan panduan WHO dan Kemenkes yang terbaru itu wajib. Nah, makanya saya bilang jangan kita ngerjain sendiri, Dokter Soraya. Bahkan orang yang isolasi mandiri pun harus ada dokter penanggung jawab pelayanan pasien alias DPJP-nya. Siapa? Dokter puskesmas. Sampai dengan dinyatakan sembuh atau selesai isolasi dan dikeluarkan surat tertulis dari puskesmasnya menyatakan sudah sembuh, sudah isolasi. Kembali kepada kasus tadi, saya tidak tahu apakah pada saat dinyatakan sembuh negatif itu benar-benar sudah sembuh sesuai dengan klinis, ya, sesuai dengan klinisnya, CT value-nya dan apa-apa. Kalau pada saat negatif, kemudian 3 hari, nah CT value di H-3 itu berapa? Tadi Dokter Soraya menyatakan CT value-nya itu 20 pada saat positif kembali 3 hari setelah dinyatakan sembuh. Nah, CT value sebelumnya di 3 hari dinyatakan sembuh itu berapa? Kita kan nggak dapat gambaran. Kalaupun menurut DPJP assessment-nya, oh ini memang satu kasus yang sudah selesai.
kemudian 3 hari kemudian ternyata ada infeksi akut lagi, kan gitu ya, ada infeksi akut lagi dan di swab positif kembali, bisakah? Jawabannya bisa. Kenapa? Berarti kemungkinan besar strain-nya berbeda. Strain yang menginfeksi, jenis yang menginfeksi, diinfeksi yang pertama, katakan 2 minggu pertama, dengan 3 hari setelah dia dinyatakan sembuh, itu jenis strain virusnya berbeda. Itu adalah penjelasan ilmiah yang paling mungkin. Tetapi kembali saya menekankan, tolong kepada Bapak Ibu, jangan ngobatin diri sendiri gitu. Hari ini positif COVID disuruh isolasi mandiri di rumah, 3 hari kemudian swab PCR ulang. Itu sering loh yang begitu. Ya, jadi tidak ya, konsultasikan semua kepada dokter yang bertanggung jawab ya. Meskipun dokter puskesmasnya kan ya kewalahan memang Dokter Soraya, rekan-rekan puskesmas karena banyak yang harus diawasin, tetapi memang sedemikianlah SOP-nya. Pengawasan itu bisa tidak langsung kok ya, tidak apalagi kalau gejalanya ringan ya, apalagi tidak bergejala, itu bisa secara berkala dan bisa melalui WhatsApp, bisa melalui video conference, video call ya dan lain sebagainya. Tetapi intinya saya sudah bolak-balik tadi poin, dokter saja nggak boleh ngobatin diri sendiri, Dokter Soraya ya. Kalau saya sakit nggak boleh ngobatin sendiri, apalagi orang yang bukan dokter, sama ya. Demikian penjelasan dari saya, semoga bisa dipahami. Iya, terima kasih Dok. Ini udah jelas banget. Ini pasti sebenarnya sih para perwira juga ingin bertanya itu Dok ya, apalagi survivor gitu. Ya mungkin iya. Jadi karena keterbatasan waktu juga ini Dok, karena sudah jam 5 ya dokter juga saya yakin masih banyak banget ini agendanya ya Dok ya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih, kami dari keluarga besar Pertamina Dok, para perwira Pertamina mengucapkan terima kasih atas waktunya, dan mungkin yang bisa saya simpulkan, memang kita masih berada di pandemi ya Dok ya, dan tetap kita harus melakukan adaptasi kebiasaan baru dengan menjaga tetap selalu protokol 5M ya Dok ya. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi. Benar dan sekali. selalu mendukung gerakan vaksinasi. Gitu ya Dok ya? Sepakat, bungkus. Oke, bungkus. Oke Dokter. Terima kasih Dokter. Mungkin saya izin ini kita foto bareng ya Dok sama peserta ya Dok. Boleh para pesertanya semua. Saya minta nyalakan kameranya. Iya. Yuk Bapak Ibu perwira boleh dinyalakan. Iya ini dokter perwira kita semua dokter. Iya. Ketemu kita sama perwira kita dan kita ketemu dengan dokter yang cantik luar biasa loh. Saya salah satu fansnya dokter loh dari dulu ya. Terima kasih banyak. Semoga bisa membawa manfaat dan inspirasi tentunya. Insya Allah dokter. Ayo Bapak Ibu kita tunggu ya ini. Kita biar foto bersama. Boleh ini masih ada yang lain? Boleh dinyalain kameranya? Kita 6 provinsi loh ini Dok. Wah, alhamdulillah. Sumatera berarti semua ya? Iya, Sumatera bagian utara. Iya betul Dok. Iya. Udah segini aja. Mana ini yang lain? Oke, sudah. Rugi loh nggak punya foto sama dokter yang cantik jelita. Iya. Oke, saya tunggu ya. 1. Oke, sebentar ya. Mana ada tambahan lagi? Yang nggak pakai masker, mungkin boleh dipakai maskernya ya Dok? Gitu Dok? Enggak? Kalau nggak sendiri di ruangannya, ya pakai masker. Kalau sendiri kayak saya nggak apa-apa. Iya, oke. Yang lagi pakai masker, maskernya jangan di dagu atau di leher. Oke, jangan di dagu. Turunin tuh. Iya, jangan di dagu, jangan di leher loh. Kan baru dapat ilmunya. Oke. Ini mana? Oh ya, coba kita foto dari sini. Sebentar ya Dok ya. Baik. Nggak ada ini ya. Nggak ada fasilitas itu. Dok. Ya, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya Dok ya, izin. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu Perwira. Ya, jangan kemana-mana dulu ya untuk Bapak Ibu Perwira, karena setelah ini kita ada acara kuis Kahoot ya, dan pastinya ada hadiah menarik dong ya. Dokter Tuti, terima kasih Dok kesediaan waktunya. Dan
Mungkin besar harapan kami dokter bisa join di acara webinar kami selanjutnya mungkin dok. Boleh di Insyaallah siap selama waktunya bersesuaian dengan jadwal. Insyaallah saya bersedia dengan senang hati karena merupakan tugas saya sebagai pribadi dan juga sebagai anggota Satgas saya kira. Iya, sekali lagi mungkin boleh dok nanti kita tentang vaksin ya dok ya. Siap. Karena banyak hoax tentang vaksin. Iya. Siap. Kita agendakan ya dok ya. Siap. Terima kasih dokter. Jika ada kegiatan lain boleh dok. Ya, izin saya live Bapak Ibu, Bapak Hera, Dokter Hengki, Dokter Soraya dan Bapak Ibu Perwira, pegawai mitra kerja Pertamina sekalian, semoga kita tetap sehat dan Pertamina tetap jaya. Terima kasih dok, sehat selalu dokter. Ya, bye-bye. Assalamualaikum. Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa. Tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang akan membalas semua dari lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Walau hampir tiada sudut untukmu